Penemuan Danau Huron yang menakutkan ini mungkin saja berisi sisa-sisa peradaban. Tunggu, terdengar mirip Atlantis ya? Nggak juga, tapi jika memang pernah ada peradaban bawah air kuno di sini, pasti peradaban itu cukup maju. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, dua serpihan kaca yang tajam mematahkan sebuah alat batu dan mendarat di tanah tanpa disadari. Serpihan-serpihan itu terkubur di sana selama ribuan tahun hingga tahun 2013. Kemudian para ilmuwan menarik sebongkah kecil lumpur seukuran karton susu dari dasar Danau Huron 30 meter di bawah air. Di dalam lumpur, mereka menemukan dua serpihan yang sama yang terbuat dari obsidian, kaca vulkanik hitam mengkilap yang terbentuk ketika lava mendingin dengan cepat. Setelah melakukan pengujian yang cermat, mereka menyadari serpihan-serpihan ini berasal dari Oregon Tengah yang jaraknya cukup jauh, sekitar 4.023 kilometer. Mereka menemukan situs prasejarah Great Lakes ini di Alpena Amberley Ridge, sebuah bentang alam bawah laut yang pernah menghubungkan wilayah yang sekarang menjadi Michigan dan Ontario. Saat itu tempat ini merupakan daratan kering, manusia purba menggunakannya untuk membuat perangkap bagi hewan seperti rusa kutub ketika zaman es memudar dan Great Lakes mulai terbentuk. Obsidian adalah bahan berteknologi tinggi pada zaman kuno, sangat tajam dan sempurna untuk membuat perkakas. Jika kamu mempelajari serpihan-serpihannya dengan cermat, akan terlihat jelas manusia yang membuatnya. Kamu bisa melihat di mana mereka memukulnya dan tepi bergerigi yang berasal dari serpihan yang terkelupas dengan hati-hati. Itu berarti manusia tidak hanya membuat peralatan di sini, tetapi mereka juga memiliki akses ke obsidian yang berasal dari tempat yang sangat jauh. Hal ini mungkin terjadi melalui jaringan perdagangan besar yang membentang di seluruh benua. Selama lebih dari 100 tahun, orang-orang telah menduga bahwa masyarakat kuno mungkin pernah ada di bawah Great Lakes, tetapi tidak ada yang memiliki bukti. Itulah sebabnya penelitian di situs arkeologi yang terendam ini sangat penting. Sebuah tim peneliti telah mencoba mempelajari lebih lanjut tentang reruntuhan berusia 10.000 tahun serta peradaban yang meninggalkannya selama lebih dari 1 dekade. Air es Danau Huron bertindak seperti kapsul waktu yang membantu mengawetkan berbagai hal selama ribuan tahun. Sejauh ini, para peneliti tidak hanya menemukan peralatan batu yang unik, tetapi juga pohon-pohon purba dengan akar yang masih utuh, serta rawa gambut bawah air yang mengawetkan biji dan daun. Tempat ini seperti Pompeii versi zaman es, sebuah pemandangan yang membeku dalam waktu. Penemuan-penemuan ini juga membantu para ilmuwan menciptakan teknik dan cara baru untuk melakukan arkeologi bawah air. Sejauh ini, mereka telah menggunakan sonar, robot bawah air, dan penyelam. Cukup keren bahwa alat-alat yang mereka temukan di Alpena Amberley Ridge jauh lebih kecil daripada alat-alat lain dari era yang sama yang ditemukan di dekatnya. Itu mungkin berarti ada kelompok orang yang berbeda yang tinggal di sini dan mereka memiliki cara hidup yang unik. Bahkan rawa gambut yang mereka temukan yang berusia sekitar 9.500 tahun menyimpan rahasia. Itu penuh dengan jarum pinus, biji-bijian, dan dedaunan yang dapat mengungkapkan seperti apa lingkungan saat itu. Biasanya benda-benda seperti ini akan cepat rusak di daratan, tapi air yang dingin dan segar mengawetkannya. Tim Michigan bekerja sama dengan para ilmuwan di Cambridge, Inggris untuk mengekstrak DNA dari sisa-sisa tersebut. Jika berhasil, akhirnya mereka bisa memastikan hewan apa saja yang pernah hidup di sana dan bahkan mungkin lebih banyak lagi masih ada tahun-tahun penemuan di situs prasejarah Great Lakes ini. Situs arkeologi terendam lainnya yang terkenal adalah kota Pavlo-Petri yang hilang. Para arkeolog berpendapat ini adalah kota tenggelam tertua di dunia yang telah mereka temukan dan diresmikan sejauh ini. Pavlo-Petri berusia sekitar 5.000 tahun, itu berarti kota ini sudah ada bahkan sebelum para pahlawan Yunani yang legendaris dalam cerita Homer. Para ilmuwan pertama kali melihatnya pada tahun 1904 dan kemudian sebagian besar melupakannya hingga tahun 1967 ketika Nicholas Fleming menemukannya kembali.
Dia menggambarkannya sebagai kota zaman perunggu yang kini berada di bawah kedalaman sekitar 3 hingga 4 meter. Setahun kemudian, dia kembali dengan tim ilmuwan untuk mempelajari reruntuhannya. Selama 6 minggu, dengan hanya menggunakan pita perekat dan kisi-kisi dasar, mereka berhasil memetakan kota tersebut. Mereka menemukan kota ini memiliki luas hampir 304 meter kali 152 meter dan memiliki setidaknya 15 bangunan, halaman, 5 jalan, 2 makam, dan sekitar 37 kuburan batu kecil. Mereka juga menemukan tanda-tanda bahwa reruntuhan itu berlanjut hingga ke Pulau Pavlovitri di dekatnya. Mereka menggali beberapa tembikar yang menakjubkan, pisau obsidian dan chord, dan bahkan patung perunggu kecil yang mungkin berasal dari tahun 2800 sebelum Masehi. Tapi sebagian besar bangunan berasal dari periode antara 1650 dan 1180 sebelum Masehi. Kemudian para ilmuwan membiarkan situs itu sendirian lagi hingga tahun 2009 ketika sebuah tim peneliti super meluncurkan proyek baru selama 5 tahun untuk benar-benar menyelami sejarah Pavlovitri. Kali ini mereka memiliki alat pemetaan digital serta peralatan selam yang lebih baik sehingga mereka dapat menjelajahi dan bahkan menggali di bawah air. Mereka menemukan bangunan seluas 9.000 meter persegi, termasuk aula besar dan jalan-jalan tersembunyi. Selain itu, mereka juga menggali lebih banyak lagi tembikar yang menunjukkan orang-orang telah tinggal di kota ini sejak sekitar 3.000 sebelum Masehi hingga 1.100 sebelum Masehi, dan bahwa kota ini pernah memiliki populasi 500 hingga 2.000 orang. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kota ini bisa berada di bawah air, tapi banyak ilmuwan yang menduga hal ini disebabkan oleh gempa bumi mungkin sekitar tahun 1000 sebelum Masehi atau bahkan pada tahun 375 Masehi. Karena ini adalah kota bawah laut tertua yang pernah ditemukan, beberapa orang bahkan percaya bahwa Pavlovitri mungkin telah mengilhami legenda Atlantis. Kontestan lain untuk gelar Atlantis terletak di dekat Jepang. Pada tahun 1986, seorang penyelam lokal menjelajahi perairan dekat Kepulauan Ryukyu ketika ia menemukan struktur raksasa yang terbuat dari undakan-undakan yang berbentuk sempurna dan berujung tajam. Struktur tersebut berada di kedalaman 25 meter di bawah air. Saat ini monumen Yonaguni adalah salah satu situs bawah laut paling misterius di planet ini. Strukturnya hampir setengah lapangan sepak bola, bentuknya seperti piramida batu besar dengan lapisan-lapisan platform dan anak tangga yang ditumpuk di atas satu sama lain. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana asalnya atau siapa yang membangunnya. Beberapa ahli berpendapat monumen ini mungkin berusia lebih dari 10.000 tahun yang membuatnya lebih tua dari piramida Mesir. Salah satu teori mengatakan monumen ini mungkin merupakan sisa-sisa terakhir dari peradaban yang hilang yang disebut Mu, sebuah mitos masyarakat Pasifik yang mirip dengan Atlantis. Yang lain percaya bahwa budaya kuno yang hidup di Jepang sejak 12.000 sebelum Masehi mungkin telah membangunnya, tapi banyak ilmuwan dan ahli geologi yang skeptis tentang kemungkinan peradaban kuno bawah laut ini meskipun Yonaguni memiliki lorong-lorong sempit, bukaan melengkung, dan sudut siku-siku yang hampir terlihat seperti blok kota. Mereka mengatakan situs ini sangat mirip dengan formasi batuan alami seperti Giant's Causeway di Irlandia Utara misalnya. Seluruh monumen ini masih terhubung dengan bongkahan batuan dasar yang lebih besar, yang berarti monumen ini tidak dibangun sepotong demi sepotong. Cara penampakan lapisan batuan mungkin lebih berkaitan dengan gempa bumi dan pergerakan tektonik. Monumen ini terletak di cincin api Pasifik yang sangat aktif. Seorang ahli geologi kelautan terus-menerus kembali ke sana dan setiap kali ia menemukan sesuatu yang baru. Dia mengatakan dia melihat bekas-bekas perkakas di batu, simbol-simbol yang diukir di permukaan batu, dan bahkan formasi batu yang berbentuk seperti binatang. Dia percaya ukiran-ukiran ini menunjukkan sebuah budaya yang berasal dari daratan Asia.
Dia mengatakan dia telah mengidentifikasi 10 bangunan yang berbeda di Yonaguni, termasuk sebuah kastil yang hancur, lengkungan kemenangan, 5 kuil, dan bahkan stadion yang sangat besar. Bangunan-bangunan ini tampaknya dihubungkan oleh jalan dan saluran, dan beberapa bagian dikelilingi oleh apa yang mungkin merupakan tembok batu raksasa. Para penjelajah percaya kota ini berusia setidaknya 5.000 tahun berdasarkan stalaktit yang ditemukan di gua-gua bawah air di dekatnya yang hanya terbentuk setelah gua-gua tersebut banjir. Para pendukungnya mengatakan mereka belum pernah melihat gempa bumi menciptakan bentuk seperti ini baik di atas maupun di bawah air. Tapi orang-orang skeptis menyalahkan erosi dan bersikeras bahwa arus bawah laut yang berputar-putar dan makhluk laut yang meninggalkan lubang di batu. Kalau kamu ingin membentuk opini sendiri tentang hal ini, tempat ini terbuka untuk pengunjung dan ini jelas merupakan pengalaman menyelam yang sangat menyenangkan. Selama bertahun-tahun, arkeolog sudah menemukan berbagai macam tulisan di batu rune, kutukan, puisi, mantra sihir pelindung, bahkan sengketa warisan. Tapi artefak Nordik kuno yang baru ditemukan bernama batu Svingerud cuma punya 1 kata di atasnya. Kedengarannya nggak menarik ya? Eits, nanti dulu. Soalnya ini mungkin adalah batu rune tertua yang pernah ditemukan. Usianya hampir 2000 tahun, tapi bukan cuma itu. Penggalian masih berlangsung dan tergantung hasil selanjutnya, ini bisa mengungkap rahasia dan arti sebenarnya di balik rune sihir misterius itu. Yuk kita jelajahi dan lihat seberapa banyak sejarah yang sudah bisa ditulis ulang cuma gara-gara 1 kata yang terukir di batu. Dahulu kala selama beberapa abad pertama Masehi, bangsa Skandinavia dan Romawi bertemu. Mereka bertukar barang seperti kaca dan perak dan akhirnya kebiasaan Romawi bahkan budaya tulisan sampai ke utara. Orang Nordik suka alfabet Romawi tapi ingin punya huruf dengan identitas unik sendiri. Jadi mereka bikin karakter khas mereka sendiri yang dinamai rune. Hampir 20 abad kemudian, pada tahun 2021, para arkeolog sedang menggali situs pemakaman zaman besi di dekat desa Svingerud di Norwegia Timur. Di antara makam kremasi, mereka menemukan lempengan batu pasir kemerahan yang akan menjadi pusat penemuan arkeologi Norwegia yang besar. Ukurannya sebesar meja kopi dengan lebar lebih dari 30 cm, batu itu ditemukan terkubur bersama tulang dan arang yang terbakar, bagian dari kuburan kremasi kuno. Batu itu memiliki ukiran yang terukir di atasnya, terlihat kasar dan dangkal seperti tergores dengan ujung pisau atau benda runcing. Meskipun arkeolog sudah biasa menemukan prasasti rune, batu Svingerud ini istimewa, terutama di daerah ini. Hasil tes menunjukkan situs pemakaman dan ukiran di batu itu kemungkinan berasal dari abad ke-1 sampai ke-3 Masehi. Artinya jauh sebelum sejarah Viking, berabad-abad sebelum zaman Viking resmi dimulai sekitar tahun 800 Masehi. Hal ini menjadikannya salah satu contoh tulisan tertua di Skandinavia dengan penanggalan yang paling andal. Kalau melihat ukiran ini, mereka terlihat seperti simbol sihir yang dibuat untuk memanggil dewa-dewi Nordik demi meminta bantuan, atau seperti goresan acak yang dibuat oleh pria marah yang memukul batu memakai benda tajam. Tapi ini huruf beneran loh, kasar tapi disengaja. Ini adalah sistem tulisan kuno yang dipakai suku Jermanik di seluruh Eropa Utara. Huruf-huruf itu diukir di kayu, tulang, atau batu. Bentuknya berupa garis lurus dan bersudut karena garis melengkung sulit diukir dengan alat yang ada waktu itu. Ketika mereka bertemu Kekaisaran Romawi, alih-alih cuma meminjam huruf Latin, suku Jermanik mengambil ide penulisan dan mengukir versi mereka sendiri. Alfabet aslinya disebut Elderfootark, ada 24 huruf dan kita bisa menemukannya pada artefak yang berasal dari sekitar abad kedua sampai ke-8 Masehi. Namanya diambil dari 6 huruf pertamanya, F, U, P, A, R, dan K. Setiap rune mungkin punya nama yang cocok dengan bunyi yang dihasilkannya. Contohnya rune yang bunyinya seperti A disebut Ansus.
Karena tidak ada catatan yang menjelaskan nama rune, pengetahuan cara membacanya sempat hilang. Baru pada tahun 1865, ahli bahasa Norwegia Sofus Bugge berhasil memecahkan kodenya dengan membandingkan petunjuk. Dia memeriksa alfabet rune yang lebih muda dan puisi kuno yang merujuk pada rune, mirip detektif yang bikin sketsa tersangka dari petunjuk saksi. Untuk banyak rune, terutama yang paling tua dalam Elder Futhark, maknanya masih bisa ditafsirkan macam-macam. Rune ini bukan pengetahuan umum, makanya cuma sekitar 350 prasasti saja yang bertahan. Hal ini berubah ketika bahasa Skandinavia berevolusi dari Proto-Norse menjadi Norse kuno yang digunakan oleh Viking yang perkasa. Elder Futhark dikurangi dari 24 menjadi 16 rune untuk mencerminkan perubahan bahasa sehingga menjadi Futhark muda yang penyebarannya jauh lebih luas. Rune tidak dipakai untuk menulis buku atau mencatat kegiatan harian, tapi ukirannya bisa ditemukan di batu nisan, senjata, dan perkakas. Penggunaannya bertujuan untuk menunjukkan kepemilikan, menghormati orang terkasih yang sudah meninggal, meninggalkan pesan singkat, atau kadang untuk perlindungan atau sihir. Di masa-masa awal, beberapa rune mungkin juga punya makna spiritual atau ritual khusus. Satu fakta menarik soal batu rune adalah batu itu sering dipakai untuk promosi diri atau pamer, seperti status media sosial kuno atau tweet yang diunggah di dinding atau lebih tepatnya di batu. Salah satu contohnya batu rune dari abad ke-11 di mana pria bernama Vigmund mengukirnya untuk dirinya sendiri, menyebut dirinya pria paling cerdas. Dia bahkan menambahkan kalau dia itu kapten kapal. Dia memastikan semua orang tahu itu ketika dia masih hidup. Dalam puisi Norse kuno Havamal, Odin mengatakan dia bergantung di pohon dunia selama 9 malam, tertusuk tombak demi mendapatkan pengetahuan rune. Ini menunjukkan betapa simbol-simbol itu dianggap sangat mistis dan kuat. Hal ini sejalan dengan asal kata rune dari bahasa Proto-Jermanik yang berarti rahasia atau bisikan. Ada pepatah umum yang bilang kekuatan ada di kata-kata, dan untuk suku-suku Jermanik kuno, kekuatan itu seperti sihir beneran. Itu juga kenapa penting untuk tahu kapan sihir ini muncul. Dan batu rune Svingerud memberitahu kita, tapi bukan cuma kapan ia ditulis, namun apa yang tertulis di atasnya, di mana dan kenapa. Lokasi ditemukannya batu Svingerud sudah menjadi situs arkeologi penting. Tempat ini dikenal karena penemuan-penemuan hebatnya, termasuk helm Jermunbu yang luar biasa, satu-satunya helm Viking yang pernah ditemukan di Norwegia. Batu itu diletakkan di lubang kremasi bareng sisa-sisa jenazah orang dewasa dan beberapa barang pribadi. Berkat sampel arang dan tulang, peneliti bisa tahu seberapa tua batu rune itu dengan menggunakan metode penanggalan radiokarbon. Batu Svingerud bukan artefak Norse kuno pertama yang ada runenya yang ditemukan arkeolog. Sejak dulu orang-orang mengukir rune di segala macam benda seperti sisir, perhiasan, dan pisau. Beberapa di antaranya bahkan mungkin setua batu rune ini. Temuan lain punya rune tapi seringnya pecah, lepas, atau tidak punya penanggalan yang jelas. Tapi berkat penanggalan radiokarbon, ilmuwan memastikan batu Svingerud benar-benar batu rune tertua yang pernah ditemukan. Setidaknya untuk saat ini ya, tulisan di atasnya menunjukkan kalau itu bagian dari ritual dan bahkan mungkin pesan untuk yang sudah meninggal. Prasastinya nggak panjang, cuma satu kata, Idi Beruk. Tidak ada yang tahu persis apa artinya. Bagian yang paling jelas terbaca adalah Idi Bera, dan kebanyakan peneliti setuju kalau itu kemungkinan nama orang. Mungkin Idi Bera dalam bentuk genitif artinya milik Idi Bera, jadi ini bisa jadi nama orang yang dikubur di situ atau seseorang yang dihormati. Kemungkinan besar itu adalah nama perempuan yang berpotensi menjadikannya penulis rune perempuan tertua yang diketahui dalam sejarah. Tapi peneliti sekarang yakin batu rune Svingerud ini adalah bagian dari monumen yang lebih besar. Mereka menemukan lebih dari selusin pecahan batu pasir yang tersebar di beberapa kuburan di situs itu. Dan pas dirangkai di lab, pecahannya cocok. Ini menunjukkan semua itu berasal dari satu batu teka tunggal. Potongan utama dengan prasasti ditemukan di satu kuburan, tapi pecahan serupa lainnya dikubur di lubang kremasi dekat situ.
Arkeolog menduga batu itu dipecah dan dipakai lagi dalam ritual, mungkin untuk menghubungkan orang atau generasi yang dikubur di sana. Bukan sekedar penanda satu kuburan, batu ini mungkin awalnya monumen yang kemudian dipecah dan dimasukkan ke makam-makam lain sebagai tindakan simbolis. Spekulasi lain menyebutkan rune diukir oleh orang yang berbeda pada periode waktu yang berbeda-beda. Meskipun kecil, batu Svingerud sebagai batu rune tertua dengan konteks terjamin adalah kunci untuk memahami akar tulisan di Eropa Utara. Penemuan Norwegia ini membuktikan rune terikat dengan ritual, memori, dan mungkin peran perempuan. Jika batu ini fragmen dari monumen yang lebih besar, berarti kita baru melihat sebagian kecil dari gambaran lengkapnya. Artefak Norse kuno seperti ini membentuk ulang apa yang kita ketahui tentang sejarah pra-Viking. Dan kalau beruntung, lebih banyak batu rune akan menyusul. Mungkin dari penulis rune perempuan lain. Jauh dalam jantung hutan hujan Amazon terdapat gua raksasa dan menentang logika, membentang 610 meter, terowongan ini begitu besar sehingga manusia mudah berjalan-jalan di dalamnya. Dindingnya terukir dengan bekas cakar yang dalam dan misterius, tapi ini hanyalah salah satu dari sekian banyak gua. Jika kamu melakukan perjalanan ke selatan Brazil, kamu akan menemukan lebih dari 1.500 gua serupa, mulai dari gua-gua kecil sederhana hingga lorong-lorong sangat besar. Ini bukanlah gua-gua menyeramkan dan dipenuhi kelelawar. Gua-gua ini disebut peneliti sebagai paleoburo, juga dikenal sebagai struktur bawah tanah kuno yang digali oleh makhluk-makhluk raksasa sehingga membuat gajah modern terlihat kecil. Makhluk apapun yang menggali terowongan-terowongan itu telah menggusur tanah seberat 800 ekor gajah. Gua ini masih terlihat seperti gua biasa, tetapi para ahli melihat gua ini istimewa karena dindingnya terlalu rapi dan bulat dan lantainya terlalu halus. Selain itu tidak ada air atau erosi yang meninggalkan tanda-tanda kekuatan penggalian yang serius. Gua-gua di Brasil ini merupakan catatan geologis terbesar tentang aktivitas hewan di planet ini. Rasanya seperti masuk ke dalam rumah prasejarah yang dibuat oleh makhluk seukuran mobil. Untuk membuka misteri ini, para peneliti menganalisis bekas goresan di dinding, menyadari itu mungkin dibuat oleh kungkang tanah raksasa, spesies yang disebut Valgipes. Ini dapat memiliki berat hampir 4.082 kg, memakan menu tahunan rata-rata dalam waktu 3 hari. Meskipun sangat besar, hewan-hewan ini bukanlah pengendali tanah. Mereka harus bekerja berkelompok jika ingin menggali terowongan sepanjang itu. Itulah sebabnya para ilmuwan percaya banyak kungkang berbagi terowongan yang sama dan menggalinya bersama-sama. Armadillo raksasa mungkin telah membantu penggalian. Mereka adalah penggali yang sangat terampil dan tinggal di sana juga. Tapi kenapa kungkang atau armadillo raksasa membutuhkan sarang bawah tanah sepanjang 610 meter? Pertanyaan bagus. Sebenarnya para ilmuwan tidak yakin, tidak masuk akal bagi mereka untuk menggali terowongan sebesar ini hanya untuk melarikan diri dari predator, terutama karena terowongan itu cukup besar untuk dimasuki harimau bertaring tajam. Jadi kecuali mereka memasang sistem keamanan prasejarah, teori ini memiliki celah. Tebakan terbaik mungkin iklim. Saat itu semua lebih kering dan dingin. Beberapa spesies kungkang raksasa menjalani kehidupan terbaiknya saat bumi mengalami transisi antara periode dingin dan hangat. Tubuh mereka yang besar biasanya melindungi dari perubahan suhu, tapi fluktuasi yang drastis membuat mereka bersembunyi untuk bertahan hidup. Selain itu, seperti kungkang modern, kungkang raksasa mungkin mengalami kesulitan menjaga suhu tubuh. Bersembunyi di bawah tanah untuk sementara waktu merupakan cara bagus untuk melindungi bayi dan menghemat energi. Lagi pula semakin besar tubuh, semakin banyak energi yang dihabiskan. Beberapa ilmuwan percaya terowongan ini mungkin memiliki penghuni yang bergilir. Seekor kungkang masuk, menggali sedikit, meninggalkan bekas cakaran, lalu keluar. Beberapa waktu kemudian, kungkang lain masuk ke sana menambahkan sentuhan dekorasinya sendiri. Sebuah asrama untuk megafauna purba. Semua bukti lebih mengarah pada situasi timeshare. Lagi pula, makhluk ini bukanlah kupu-kupu sosial. Kungkang dan armadillo biasanya hanya berdua, ibu dan anak. Ayah kungkang cuma muncul saat enaknya aja.
Tapi kamu mungkin memperhatikan satu detail kecil, mereka sudah tidak ada lagi. Mereka punah 11.000 tahun lalu, tepat saat manusia mulai populer di bumi ketika zaman es berakhir. Faktanya, 80% dari semua mamalia yang memiliki berat lebih dari 1 kilogram punah saat itu. Pelaku pertama, tersangka umum manusia. Sekitar 10.000 tahun lalu, gelombang pemburu terampil yang menggunakan alat khas seperti ujung tombak menyebar ke seluruh Amerika Utara. Teorinya, hewan-hewan di Amerika belum terbiasa dengan predator baru ini sehingga menjadi sasaran empuk. Setelah pemakan tumbuhan besar mulai menghilang, pemakan daging besar menyusul. Mereka tidak memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup. Bukan hanya perburuan berlebihan yang menyebabkan kerusakan, manusia purba juga telah merusak ekosistem dengan cara yang mempersulit kelangsungan hidup spesies besar. Tapi tunggu dulu, ada tersangka lain yakni perubahan iklim. Sekitar waktu yang sama, iklim bumi mengalami perubahan besar, berubah dari sangat dingin menjadi hanya sedikit dingin. Suhu bumi sekitar 8 derajat Celcius membuat musim berubah dan tanaman punah. Jika tanaman tidak ada lagi, hewan besar yang memakannya seperti teman kita kungkang raksasa akan kekurangan nutrisi sehingga mereka menjadi lebih rentan. Banyak ilmuwan sekarang berpikir dampak manusia dan perubahan iklim sama-sama berperan, hanya saja dengan cara berbeda tergantung wilayahnya. Di beberapa tempat manusia mungkin telah merusak keseimbangan, di tempat lain alamlah yang melakukannya. Itu adalah badai sempurna yang mengakhiri zaman raksasa. Ternyata menjadi besar tidak selalu menjadi nilai tambah. Hewan raksasa cenderung hidup lebih lama dan bereproduksi dengan lambat yang membuat mereka menjadi sasaran empuk saat bencana melanda. Selain itu butuh waktu yang sangat lama bagi mereka untuk bangkit kembali. Setelah dinosaurus punah, butuh waktu 15 juta tahun bagi mamalia besar untuk muncul kembali. Kepunahan besar terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun lalu. Tidak cukup waktu bagi hewan-hewan besar yang baru untuk berevolusi. Hewan-hewan darat terbesar saat ini seperti gajah, badak, dan bison bukanlah pendatang baru. Mereka sebenarnya adalah penyintas tangguh dari kekacauan purba. Setidaknya kita masih hidup berdampingan dengan paus biru, mamalia terbesar yang pernah ada. Mengapa beberapa hewan prasejarah bisa menjadi begitu besar? Menjadi besar memiliki beberapa keuntungan terlepas dari semua masalah kepunahan, membuat aman dari predator, membantu memenangkan pertarungan untuk mendapatkan makanan. Jika pemakan tumbuhan bertambah besar, pemangsa juga harus bertambah besar untuk mengimbangi. Lingkungan memainkan peran besar, hewan berdarah dingin bisa tumbuh lebih besar di tempat yang panas agar tetap sejuk. Dan raksasa berdarah panas tumbuh subur di tempat yang dingin agar tetap hangat. Seorang ahli paleontologi berpendapat beberapa dino vegetarian membutuhkan perut yang besar hanya untuk mencerna tanaman berkayu yang keras, seolah-olah mereka memiliki salad bar di dalam tubuhnya. Ada juga masalah oksigen. Pada saat itu atmosfer bumi memiliki lebih banyak oksigen. Itu adalah masalah besar, terutama bagi makhluk dengan sistem pernapasan yang kurang efisien seperti serangga. Tingkat oksigen yang lebih tinggi berarti tubuh mereka dapat menangani lebih banyak pertumbuhan seperti mode turbo di alam. Kita juga harus membahas tulang, khususnya yang lebih ringan. Banyak dinosaurus besar yang memiliki kantung udara di dalam kerangka mereka seperti burung modern. Hal ini membuat tulang mereka kuat tapi tidak terlalu berat, yang berarti mereka bisa tumbuh sangat tinggi tanpa harus roboh karena beratnya sendiri. Kantung-kantung udara itu juga membantu pendinginan, sangat penting ketika kamu pada dasarnya adalah sebuah oven otot yang berjalan. Di sisi lain, mamalia modern dibatasi gravitasi dan biologi. Tubuh yang lebih besar membutuhkan jantung, paru-paru, dan tekanan darah yang lebih kuat untuk tetap berfungsi, dan tanah tidak menawarkan banyak dukungan. Hal ini juga menjelaskan mengapa paus menjadi lebih besar dari dinosaurus. Lautan bertindak seperti sistem pendukung alami. Daya apung membantu menahan semua massa tersebut sehingga paus biru dapat mencapai 150.000 kg tanpa berubah menjadi pancake. Di darat ukuran sebesar itu akan menjadi bahaya kesehatan yang serius. Jadi raksasa purba bukan hanya keanehan alam, mereka adalah hasil dari perpaduan yang tepat antara udara, makanan, fisika,
dan lingkungan yang bekerja sama dengan cara yang tepat. Seluruh peristiwa kepunahan ini tentu saja menyedihkan bagi kungkang raksasa yang bekerja sebagai insinyur raksasa alam, tapi mencegah kita berbagi planet ini dengan serangga sebesar burung gagak atau kaki seribu yang panjangnya hampir 1,8 meter. Izinkan aku mengapresiasi kungkang modern, lambat, kecil, untungnya tidak mampu mengubah lanskap dan membuatku terkena serangan panik yang berhubungan dengan serangga. Makhluk buas ini seukuran anjing husky dan mungkin bisa dikira husky, tapi dia nggak berbulu dan dia predator teratas dengan gigi taring super panjang seperti pisau. Inilah hewan bertaring pedang tertua yang pernah hidup. Dia berkeliaran di bumi jauh sebelum dinosaurus. Ilmuwan membuat deskripsi makhluk ini berdasarkan fosil-fosilnya yang ditemukan di Pulau Mallorca, Spanyol di Laut Mediterania. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, mamalia sejati pertama kali muncul dan mereka hidup berdampingan dengan dinosaurus. Kalau kita telusuri pohon keluarga mamalia lebih jauh lagi, kita bakal nemuin kelompok kuno bernama Therapsids. Mereka nggak mirip mamalia yang ada sekarang, tapi mereka punya beberapa ciri utama yang akan mendefinisikan mamalia. Therapsid punya lubang khusus di sisi tengkorak untuk otot rahang, dan sebagian tulang rahang mereka bakal berevolusi menjadi tulang telinga tengah kecil yang kini dimiliki oleh semua mamalia, termasuk kamu. Jadi penemuan baru ini adalah fosil Therapsid tertua yang mungkin pernah ada. Fosilnya yang belum punya nama spesies resmi termasuk dalam kelompok yang disebut Gorgonopsian. Mereka lebih mirip mamalia daripada hewan hidup lainnya. Ada yang sekecil kucing, ada juga yang sebesar beruang kutub. Gorgonopsian punya beberapa ciri yang mirip banget dengan mamalia, seperti jenis gigi yang beda untuk fungsi yang beda. Tapi nggak seperti mamalia, predator purba ini terus-menerus mengganti gigi mereka, termasuk gigi taring besar mereka yang menyerupai pedang sepanjang hidup mereka. Sampai sekarang, fosil Gorgonopsian tertua yang kita tahu umurnya sekitar 265 juta tahun. Tapi fosil baru ini bahkan lebih tua, antara 270 sampai 280 juta tahun. Temuan ini super detail dan lengkap, termasuk taringnya yang tajam seperti pisau, bagian rahangnya, potongan tulang belakang, tulang rusuk, tulang ekor, dan tulang jari kaki, plus salah satu kaki belakangnya. Meskipun tengkorak makhluk ini tidak lengkap, para ilmuwan menduga panjangnya sekitar 18 cm dan hewan itu sendiri seukuran anjing berukuran sedang besar dengan berat 30 dan 40 kg. Tapi selain itu, dia nggak terlalu mirip anjing, walaupun punya beberapa ciri seperti kadal. Menyebutnya kadal anjing itu salah banget. Mamalia dan reptil memang punya nenek moyang super kuno dari sekitar 320 juta tahun yang lalu. Tapi jalur evolusi mereka telah terpisah sejak lama. Waktu makhluk yang baru ditemukan ini masih hidup, Pulau Mallorca itu ada di tengah-tengah benua super besar Pangaea. Dulu area ini mengalami musim yang super basah dan super kering. Ilmuwan selalu penasaran apakah momen-momen penting dalam sejarah mamalia terjadi di tempat tropis seperti ini, tapi kita belum punya fosil yang tepat untuk membuktikannya. Dengan ditemukannya Gorgonopsian tertua yang diketahui di Mallorca, potongan-potongan teka-teki yang hilang mulai terangkai. Tampaknya beberapa langkah besar dalam evolusi mamalia bisa terjadi di lingkungan lintang rendah yang belum banyak kita eksplorasi. Kesenjangan dalam catatan fosil mungkin saja disebabkan oleh paleontolog yang belum mencari di lokasi yang tepat. Jagoan kita hari ini bukan satu-satunya makhluk keren yang menghuni bumi sebelum dinosaurus menguasai. Lebih dari 500 juta tahun yang lalu, predator paling aneh yang pernah ada merajai lautan. Namanya agak susah diucapkan, jadi nggak usah deh. Namanya Anomalocaris, makna harfiahnya cuma udang aneh. Makhluk ini sama sekali nggak menyerupai organisme hidup sekarang. Ilmuwan berpendapat dia adalah predator puncak sejati pertama orca pada masanya.
mangsanya. Anomalocaris itu raksasa untuk eranya karena bisa tumbuh sampai 91 cm dari lengan penjepitnya yang tajam sampai ujung sirip ekornya. Semua orang mengira trilobit adalah makanan utamanya. Riset terbaru menunjukkan dia nggak cukup kuat untuk memecahkan cangkang trilobit. Dia itu pemburu yang cepat dan lincah dengan penglihatan hebat. Dia memangsa hewan berbadan lunak yang bergerak cepat di perairan terbuka. Makhluk keren lainnya dari zaman Pradinosaurus adalah ikan yang bisa jalan di darat. Tiktaalik hidup di sungai-sungai berawa yang sangat mirip dengan hutan hujan Amazon sekarang. Dia bisa tumbuh sampai 2,7 meter panjangnya dan dia mencari mangsa di sungai dan muara seperti buaya air tawar sekarang. Dia punya leher yang fleksibel, bahkan semacam versi awal paru-paru. Dia bisa bertahan hidup baik di air maupun di darat. Kenapa ikan seperti Tiktaalik mulai bergerak ke daratan sekitar 395 juta tahun yang lalu masih jadi misteri? Benua super kuno yang disebut Gondwana bergerak lebih dekat ke daratan yang kelak menjadi Amerika Utara. Pergerakan lambat ini menciptakan banyak habitat dangkal dan berawa yang merupakan tempat sempurna bagi hewan mirip buaya untuk berkembang biak. Area ini dekat Khatulistiwa, jadi kondisinya hangat dan tropis. Tapi nggak banyak makanan yang menunggu mereka di darat, jadi mungkin mereka pindah ke sana karena alasan keamanan. Lebih sedikit predator dan tempat bertelur yang lebih bagus dibanding di air. Makhluk hidup beradaptasi di air terbuka, lalu air dangkal, rawa-rawa, dan pinggir sungai. Setelah transisi yang panjang dan lambat, mereka benar-benar naik ke darat. Gimana kalau ada kaki 1000 sebesar mobil kecil dan beratnya seukuran anjing besar? Makhluk cantik ini hidup lebih dari 300 juta tahun yang lalu di tempat yang sekarang menjadi Inggris. Dulu selama periode karbon, atmosfer bumi punya oksigen jauh lebih banyak, di atas 26% dibanding 21% sekarang. Ilmuwan mengira kadar oksigen yang tinggi adalah alasan makhluk-makhluk ini bisa jadi begitu besar. Mereka menemukan fosil baru dari zaman di mana oksigen gak jauh lebih tinggi dari sekarang. Penemuan ini murni kebetulan. Sebuah batu besar terbelah sedemikian rupa dan menyingkap salah satu spesimen kaki 1000 raksasa terbesar yang pernah ada. Yang satu ini kemungkinan besar nggak cuma hidup di area berawa, tapi juga di hutan terbuka yang penuh biji-bijian lezat, kacang-kacangan, hewan kecil. Ada kemungkinan hewan ini bukan makhluk lambat pemakan tumbuhan yang merayap, melainkan predator yang menyambar apapun yang bisa ditemukan. Setelah mendominasi bumi sekitar 45 juta tahun, kaki 1000 raksasa ini akhirnya punah. Kemungkinan besar reptil yang menyingkirkan mereka membuka jalan bagi era dinosaurus. Kalau kamu penasaran apa jadinya kalau beruang kutub disilangkan dengan kucing bertaring pedang? Ini jawabannya. Makhluk ini dulu merajai ekosistem selatan setelah migrasi sejauh 11.265 km 252 juta tahun yang lalu. Dia punya kulit yang keras dan gigi taring raksasa yang ideal untuk merobek potongan daging besar. Dia pelari ulung loh. Begitu sampai di habitat barunya yang sekarang menjadi Afrika Selatan, dia menggantikan seluruh predator lokal. Tapi kejayaannya nggak bertahan lama. Mendekati akhir periode Permian, letusan gunung berapi besar menyebabkan pola cuaca berubah, memusnahkan 90% dari seluruh spesies. Dan karena predator puncak biasanya besar, lambat tumbuh, dan nggak terlalu banyak, mereka sering jadi yang pertama punah saat ada peristiwa kepunahan massal. Ini makhluk terakhir kita hari ini, capung yang hidup 300 juta tahun yang lalu, punya bentangan sayap lebih dari 60 cm, 6 kaki panjang berduri, dan mata besar menonjol. Meganjura, raksasa bersayap 4 ini adalah serangga terbang terbesar yang pernah hidup. Ukurannya jauh melampaui capung masa kini yang merupakan kerabat jauhnya. Seperti capung modern, Meganjura suka nongkrong di area terbuka dekat kolam dan aliran sungai yang lambat. Dia nggak cuma menangkap serangga kecil, makhluk cantik ini kemungkinan adalah predator puncak di ruang terbuka itu. Dia menggunakan duri di kakinya, layaknya perangkap terbang untuk menyambar mangsa dari udara, termasuk serangga terbang lain, dan bahkan makhluk mirip kadal.
Para ilmuwan menemukan fosil pertama Meganjura tahun 1880 di bebatuan yang kaya batu bara di Prancis. Fosil-fosil itu terpelihara dengan baik, memperlihatkan pola urat yang detail pada sayapnya. Ilmuwan menduga Meganjura tumbuh begitu besar karena nggak ada banyak persaingan dari vertebrata dan udara saat itu memiliki lebih banyak oksigen daripada saat ini. Langkah kaki menghentak di belakangnya. Dengan jantung berdegup kencang, dia menerjang ke arah patung yang menjulang tinggi. Jari-jarinya meraba-raba celah yang tersembunyi. Tidak ada waktu. Dia mendorongnya masuk ke dalam saat teriak-teriakan semakin dekat. Sebuah tarikan nafas yang dalam, detak jantung yang keras. Kemudian dia berlari, menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan rahasianya terkubur di dalam batu, menunggu untuk ditemukan. Sepanjang sejarah, patung-patung tidak hanya menjadi penjaga masa lalu yang diam. Mereka juga menjadi tempat persembunyian rahasia, sebagian sengaja disegel, sebagian lagi ditemukan secara kebetulan. Lihat, yang paling misterius di antara mereka. Pada tahun 2016, ketika para ahli Australia mempersiapkan sebuah patung berusia 645 tahun untuk dilelang, mereka menemukan sebuah rahasia tersembunyi, uang kertas kuno yang terselip di dalam kepalanya yang berlubang, dikeluarkan pada tahun 1371 di bawah pemerintahan Kaisar Zhou Xuanqiang. Uang kertas tersebut bernilai 1000 koin tembaga atau 28 gram perak. Yang lebih mencolok lagi, uang kertas itu membawa peringatan yang suram. Meskipun telah berpindah tangan, uang kertas tersembunyi itu tetap tidak ditemukan selama berabad-abad. Sebuah peninggalan langka dari era ketika uang kertas masih merupakan barang baru, uang kertas ini segera didaftarkan untuk dilelang dan perjalanannya melintasi waktu terus berlanjut hingga ke dunia modern. Patung menjadi lebih dari sekedar simbol. Mereka adalah penjaga sejarah dan terkadang bahkan alat penyelamat. Pada tahun 2017, para ahli restorasi yang bekerja pada sebuah patung abad ke-18 di Spanyol membuat penemuan yang luar biasa. Tersembunyi di dalam bagian dalam patung yang berlubang terdapat dua surat yang ditulis pada tahun 1777 yang memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari, adat istiadat setempat, dan ekonomi pada masa itu. Demikian pula pada tahun 2023, selama renovasi di Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, sebuah kotak ditemukan di dalam dasar marmer patung yang menggambarkan pahlawan Tadeusz Kosciuszko. Ditempatkan di sana hampir 200 tahun yang lalu, kapsul waktu ini menawarkan hubungan nyata dengan masa lalu institusi tersebut. Misteri seputar patung dan potensinya untuk menyembunyikan rahasia meluas hingga ke beberapa monumen paling ikonik di dunia. Hanya sedikit tempat yang diselimuti misteri seperti Sphinx Agung Giza. Selama berabad-abad, para arkeolog, sejarawan, dan penjelajah telah berspekulasi tentang apa yang mungkin tersembunyi di balik patung batu kapur yang masif ini. Beberapa orang mengira bahwa Sphinx menyembunyikan aula catatan yang legendaris, sebuah perpustakaan yang seharusnya berisi pengetahuan kuno, bahkan mungkin kebijaksanaan yang hilang dari Atlantis. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi radar yang dapat menembus tanah telah mengungkap ruang-ruang di bawah Sphinx, membuat banyak orang percaya bahwa patung ini mungkin menyembunyikan ruang atau lorong yang belum ditemukan. Beberapa mungkin terkait dengan makam kerajaan atau struktur tersembunyi. Potensi ruang-ruang tersembunyi di bawah Sphinx telah memikat imajinasi selama beberapa generasi. Namun yang mungkin lebih menarik lagi adalah penelitian terbaru yang dilakukan oleh para peneliti dari New York University yang mempelajari kekuatan lingkungan yang membentuk Sphinx. Setelah menciptakan kembali pola angin kuno, para peneliti menyimpulkan bahwa Sphinx mungkin awalnya dibentuk oleh erosi alami sebelum manusia menyempurnakan bentuknya. Pengungkapan tersebut membuka jalan baru untuk memahami tujuan monumen tersebut, serta makna budaya dan spiritual yang dimilikinya saat itu. Orang Mesir kuno memuja Sobek, dewa kekuatan berkepala buaya dan sungai Nil, dan sering membuat mumi buaya untuk menghormatinya. Makhluk-makhluk ini ditempatkan di kuil atau makam sebagai persembahan untuk para dewa atau untuk memastikan perjalanan mereka yang aman ke alam baka. Baru-baru ini sekelompok peneliti melakukan penelitian yang menarik tentang seekor buaya yang menerima perawatan mumifikasi dari para pembalsam Mesir. Mereka menggunakan pemindai City untuk mengungkap segala macam detail yang menarik tentang bagaimana buaya ini bertemu dengan pembuatnya dan apa yang terjadi pada tubuhnya setelah itu.
Bagi orang Mesir kuno, hewan bukan hanya hewan peliharaan. Mereka adalah pemain utama dalam ritual mereka yang bertindak sebagai jembatan antara manusia dan dewa. Elang misalnya dikaitkan dengan Horus, dewa matahari. Karena penerbangan mereka membawa mereka lebih dekat ke matahari. Kucing dikaitkan dengan Bastet, dewa ibu yang ganas dan protektif. Buaya adalah salah satu hewan favorit untuk mumifikasi. Reptil ini dipandang sebagai simbol Sobek, penguasa sungai Nil, yang kehadirannya menandakan banjir tahunan yang membawa air dan tanah subur yang sangat dibutuhkan untuk pertanian. Di masa lalu, mempelajari artefak semacam itu bisa berarti merusak mumi. Tetapi berkat teknik pencitraan modern, para peneliti dapat memeriksa buaya sambil menjaganya tetap utuh. Sinar X dan pemindaian CT mengungkapkan bahwa sistem pencernaan buaya dipenuhi dengan batu-batu kecil yang disebut gastrolit, yang sering dikonsumsi buaya untuk membantu pencernaan dan mempertahankan daya apung. Di antara batu-batu tersebut, mereka bahkan menemukan kail ikan dari logam dan seekor ikan. Hal ini menunjukkan bahwa buaya-buaya besar yang dimumikan kemungkinan besar ditangkap di alam liar dengan menggunakan kail yang diberi umpan ikan. Hal ini hampir selaras dengan apa yang ditulis oleh sejarawan Yunani kuno tentang kehidupan di Mesir. Hampir karena orang Yunani percaya bahwa orang Mesir menggunakan babi untuk memancing buaya. Jadi, seperti yang kamu ketahui, para peneliti dan arkeolog menggunakan teknologi mutakhir dan kerja keras yang cermat untuk mengungkap rahasia peradaban kuno. Prosesnya dimulai dengan survei menggunakan radar penembus tanah dan pemindaian 3D untuk mendeteksi ruang tersembunyi, terowongan, atau anomali di bawah permukaan. Setelah lokasi yang menjanjikan diidentifikasi, penggalian dimulai dengan hati-hati. Lapisan tanah dan puing-puing disingkirkan secara perlahan untuk memastikan tidak ada detail yang hilang. Pameran Rijksmuseum Amsterdam menampilkan patung tembaga emas Tibet abad ke-15 yang luar biasa dari Guya Samaja Akshobhya. Sosok ini yang melambangkan persatuan kekuatan yang berlawanan dan kondisi pencerahan yang lebih tinggi sebelumnya tidak dikenal dalam koleksi museum. Penelitian terbaru terhadap patung ini telah mengungkap peninggalan dan gulungan tersembunyi di dalam struktur berongga yang menawarkan wawasan mendalam tentang praktik keagamaan pada masa itu. Pameran ini menampilkan lebih dari 75 mahakarya dari Asia, termasuk patung Guya Samaja Akshobhya yang baru saja diperoleh, yang menyoroti keahlian yang rumit dan makna spiritual yang tertanam di dalam artefak tersebut. Di jantung kota Verona, sebuah rahasia tersembunyi selama beberapa dekade di dalam patung perunggu Juliet. Dipahat pada tahun 1969, ia menjadi simbol cinta, disentuh oleh pengunjung yang tak terhitung jumlahnya yang mencari romantisme dan keberuntungan. Namun, di balik permukaannya yang usang, Juliet diam-diam menyimpan sesuatu yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, retakan kecil terbentuk dari belayan kasih sayang selama bertahun-tahun. Melalui celah-celah itu, sepasang kekasih menyelipkan surat-surat pengakuan yang dibisikkan, permohonan yang putus asa, dan janji-janji abadi. Beberapa melemparkan kunci, menyegel cinta mereka dengan gembok dan menyembunyikan buktinya di dalam bingkai berongga. Pada tahun 2014, para ahli restorasi membuat penemuan yang menakjubkan. Saat mereka bekerja untuk memperbaiki patung tersebut, ratusan surat cinta dan kunci berkarat tumpah yang terlupakan yang terkunci di dalam hati Juliet. Patung seringkali menjadi simbol kekuasaan dan kekuatan. Namun belakangan ini, patung juga telah digunakan untuk menyampaikan pesan untuk generasi mendatang. Konsep kapsul waktu, sebuah benda atau kumpulan benda yang ditempatkan dalam sebuah wadah, disegel dan kemudian dikubur atau disembunyikan untuk ditemukan di kemudian hari, memiliki sejarah yang panjang. Dan di zaman modern, patung telah berfungsi sebagai wadah yang sempurna untuk kapsul ini, yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan generasi mendatang dengan cara yang sangat nyata. Pada tahun 2014, ketika para pekerja dengan hati-hati memindahkan singa emas di atas Old State House di Boston untuk direstorasi, mereka membuat penemuan yang mengejutkan. Ada sesuatu yang berderak di dalam kepalanya yang berlubang. Sebuah artikel Boston Globe dari tahun 1901 pernah menyebutkan tentang kapsul waktu yang tersembunyi. Tapi selama bertahun-tahun, cerita ini memudar menjadi legenda. Kemudian, seorang keturunan pematung menemukan sebuah surat yang sudah lama terlupakan yang mengonfirmasi
kebenarannya. Di dalam kepala singa tersebut terdapat koran, foto, tanda tangan, dan surat-surat dari masa lalu Boston. Pesan-pesan yang tersimpan selama lebih dari 1 abad. Saat kapsul dibuka, rasanya seperti sejarah itu sendiri sedang menahan napas. Para pejabat berencana untuk melanjutkan tradisi ini, menambahkan artefak modern sebelum menyegel rahasia singa sekali lagi, hingga abad ke-22 membukanya lagi. Kita tidak tahu apakah mereka akan melanjutkannya. Kemajuan dalam teknologi pencitraan telah memungkinkan para peneliti untuk mengungkap detail tersembunyi di dalam patung-patung terkenal tanpa merusaknya. Pada tahun 2014, para ahli restorasi di Meksiko membuat penemuan yang mengejutkan ketika memeriksa patung kayu berusia 300 tahun. Gigi manusia yang asli tersembunyi di bawah wajahnya yang tenang. Pengungkapan itu datang bukan melalui penglihatan, melainkan melalui teknologi. Ketika para ahli pelestarian mengambil sinar X dari patung tersebut berharap untuk menemukan detail struktural, mereka malah melihat satu set gigi yang tertanam di dalam mulut. Tidak seperti patung-patung bersejarah lainnya dari wilayah tersebut yang terkadang memiliki rambut asli yang disumbangkan oleh orang-orang yang membuat patung tersebut. Penemuan ini benar-benar tidak terduga. Tartessos, masyarakat misterius sangat maju yang pernah berkembang pesat dan kemudian menghilang secara tiba-tiba, tanpa peringatan. Selain itu, sebelum benar-benar hilang, mereka melakukan beberapa ritual aneh, seolah mereka mencoba menyelamatkan diri dari sesuatu. Tapi apa yang terjadi pada orang-orang ini? Ayo coba cari tahu. Kita pergi ke barat daya Spanyol, ke sekitar 2.500 tahun yang lalu. Dulu, ada sebuah kota yang indah di sini, sebuah pusat perdagangan Tartessos. Bayangkan sebuah kuil di tengah-tengah kota yang sepi, bangunan 2 lantai yang menakjubkan dan monumental. Ada aroma daging goreng yang kental di udara, dan asap dari penggorengannya membumbung tinggi ke langit, menutupi pola-pola kuil. Matahari telah terbenam, dan inilah saatnya untuk mempersiapkan ritual. Kita memasuki aula monumental kuno. Di dalamnya, ratusan orang berkumpul di sepanjang meja kayu panjang dengan mangkuk-mangkuk keramik dan perunggu. Mereka berpesta dan minum. Orang-orang ini lebih bersenang-senang daripada hewan-hewan di luar bangunan. Hewan-hewan ini dipersiapkan untuk ritual. Kuda, sapi, babi, keledai, bahkan anjing. Semuanya dibawa ke sini untuk menyenangkan para dewa. Dan yang terjadi setelah ritual itu sendiri bahkan lebih gila lagi. Di akhir upacara, orang-orang mengambil obor dan membakar seluruh bangunan. Semuanya berubah menjadi abu dan bara. Dan ketika bara api terakhir memudar, mereka mengambil sekop dan mulai mengubur tempat ini. Setidaknya butuh waktu beberapa hari untuk mengubur bekas tempat suci tersebut di bawah tumpukan tanah. Mereka bekerja tanpa kenal lelah. Di beberapa bagian, ketebalan lapisan lumpur dan tanah liat bisa mencapai hampir 4,3 meter. Kemudian orang-orang ini, bangsa Tertesia terakhir yang diketahui, meninggalkan tempat ini dan menghilang dari dunia kita selamanya. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa mereka melakukan semua ini? Mari kita mulai dari awal. Tartessos pertama kali disebutkan dalam teks Yunani dan Romawi ribuan tahun lalu. Tapi untuk waktu yang lama, kita tidak tahu apa itu sebenarnya. Semua deskripsi yang ada saling bertentangan dan membingungkan. Beberapa arkeolog mengira Tartessos adalah semacam pelabuhan. Yang lain berpendapat itu sebuah sungai atau waduk. Mereka bahkan mengatakan tempat ini bisa dihubungkan dengan Atlantis yang mistis. Tapi tidak ada bukti yang mendukungnya, sehingga komunitas ilmiah dengan cepat menolak ide ini. Tapi kini kita tahu yang sebenarnya. Tartessos adalah sebuah peradaban kuno. Keberadaannya ditemukan di semenanjung Iberia, salah satu pulau paling selatan Eropa. Peradaban ini berkembang pesat pada abad ke-9 hingga ke-5 sebelum Masehi, dan kemudian sekitar 2.500 tahun lalu menghilang tiba-tiba. Mereka cukup kaya, pulau ini memiliki cadangan logam yang kaya, sehingga ekonomi mereka berkembang pesat. Perak, tembaga, timah, dan banyak hal lainnya ditambang di pegunungan Sierra Morena. Hampir semua penduduk lokal terlibat dalam perdagangan. Bagi mereka, itu adalah hal biasa. Tapi aneh bahwa hanya ada sedikit catatan yang tersisa tentang mereka, bukan? Dan tidak banyak monumen budaya mereka yang bertahan hingga hari ini. Di seluruh Spanyol, para ilmuwan berhasil mengumpulkan total sekitar 20 temuan arkeologi yang berhubungan dengan Tartessos. 3 diantaranya digali di lembah Guadiana, Chancho Roano, Casas del Turu Nuelo, dan La Mata. Kita mulai dengan yang pertama. Chancho Roano ditemukan pada tahun 1978. Penemuan ini merupakan salah satu potongan teka-teki yang paling signifikan.
Ini salah satu bangunan yang paling terawat dengan baik dari peradaban Tartesia. Tidak hanya dindingnya yang bertahan hingga hari ini, tapi juga altar, parit, dan bahkan beberapa artefak, seperti beberapa perhiasan dan gelas anggur. Bangunan persegi ini dikelilingi oleh parit dalam yang berisi air, dan sejujurnya kita masih belum tahu fungsi pastinya. Kita hanya berasumsi itu mungkin sebuah kuil kuno. Beberapa ritual dilakukan di sana. Sebagai contoh, mereka membakar kuil dan menutupinya dengan lapisan pasir dan tanah liat yang tebal. Mereka bahkan meninggalkan beberapa artefak mahal di dalamnya, seperti peralatan, perhiasan emas, dan sebagainya. Lanjut ke penemuan berikutnya. Casas del Turunuelo juga merupakan salah satu bangunan paling terawat di seluruh Mediterania Barat. Kita baru menemukannya beberapa tahun yang lalu, pada tahun 2015, dan belum banyak dipelajari. Tapi, kita sudah tahu bahwa tempat ini juga cukup aneh. Casas del Turunuelo adalah bangunan yang sangat kaya. Ini bukan sekedar camp sementara, melainkan tempat dengan arsitektur yang monumental dan mengesankan. Tangga-tangga besar, langit-langit berkubah, bahan-bahan mewah yang dibawa dari seluruh Mediterania, dan teknologi konstruksi terbaru. Tempat ini seperti penanda kekuasaan, bahkan mungkin seperti istana. Dan ya, tempat ini juga menjadi tempat ritual. Tidak jelas apakah penduduk setempat berniat untuk menghancurkan tempat indah ini sejak awal, tapi disinilah mereka melakukan ritual terbesar di wilayah tersebut. Ritual ini melibatkan lebih dari 50 hewan, termasuk yang paling berharga yaitu kuda. Kuda adalah satu-satunya alat transportasi mereka. Fakta bahwa orang-orang ini merelakan kuda-kuda mereka mungkin mengindikasikan rencana untuk tinggal di sini selama beberapa waktu. Mungkin mereka berharap dapat menyenangkan para dewa dan menetap di tanah itu. Ritual dilakukan persis seperti yang mereka inginkan. Dan seperti halnya Cancoroano, tempat ini juga dibakar. Ketika ritual berakhir, penduduk setempat mengubur tempat ini dan pergi, menghilang ke pedesaan semenanjung Iberia. Sekarang, tempat ini menjadi terbengkalai dan sepi. Sama seperti Cancoroano, tempat ini sudah tak tersentuh selama lebih dari 2000 tahun. Temuan terakhir adalah Lamata yang ditemukan jauh lebih awal dari dua lainnya pada tahun 1930. Kemiripan di antara semuanya sangat mencolok. Lamata pun bernasib sama, dibakar dan dilupakan selama berabad-abad. Semua ini sangat aneh dan misterius. Penduduk setempat seperti melarikan diri dari sesuatu. Mungkin sesuatu terjadi yang membuat mereka mulai membangun ruang perjamuan dan mengatur ritual berskala besar. Masyarakat ini mengira dewa-dewa berpaling dan mencoba menyenangkan mereka, tapi sayangnya tidak berhasil. Akibatnya, mereka terpaksa meninggalkan kuil-kuil mereka dan tak lama menghilang selamanya. Dan ngomong-ngomong, kenapa mereka menghilang? Nah, ini adalah misteri lain dari peradaban ini. Salah satu pertanyaan yang paling penting adalah apakah mereka tahu bahwa mereka akan menghilang, atau apakah itu sesuatu yang tak terduga? Apakah mereka mengalami semacam bencana yang datang tiba-tiba dan mencoba melarikan diri? Atau ada hal lain? Para ilmuwan punya beberapa teori. Teori pertama mengatakan bahwa mungkin telah terjadi beberapa gempa bumi besar dan tsunami di wilayah ini. Bencana alam ini menghancurkan pemukiman lokal dan membuat para penyintasnya kehilangan semangat. Mungkin mereka mencari keselamatan dari hal ini. Teori lainnya adalah ada beberapa masalah perdagangan. Karena mereka kaya akan logam dan hidup dari ekonomi wilayahnya, masalah apapun bisa menjadi besar. Jika mereka mengalami semacam krisis pertambangan, maka hubungan antar bangsa bisa sangat memburuk dan keadaan bisa menjadi sangat kacau. Kebenarannya mungkin berada di tengah-tengah. Teori terbaru mengatakan bahwa sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, tsunami berskala besar menghantam pelabuhan. Hal ini sangat merusak perekonomian, yang memperburuk hubungan antara Tartessos dan tetangganya. Bagaimanapun, ini masih spekulasi. Tempat ini bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan bagi para arkeolog serta menyimpan banyak sekali informasi dan rahasia yang belum kita ungkap. Bangsa Tartesia tidak tahu bahwa dengan mengubur artefak-artefak, mereka telah memberi hadiah yang sangat berharga bagi para ilmuwan di masa depan. Dan sementara para ilmuwan terus mempelajarinya, kita bisa melihat barang-barang yang telah mereka temukan. Pencinta sejarah bisa melihat peralatan, patung kuda dan gading berornamen bangsa Tartesia di Museum Arkeologi Badajoz. Semoga saja di masa depan para ilmuwan akan tahu lebih banyak hal menarik tentang peradaban ini, dan kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada mereka.
Musim panas ini terasa begitu panas ya, nggak kayak yang sudah-sudah. Rasanya seperti marshmallow di atas panggangan yang mendesis. Ya, dunia memang semakin panas, tapi beberapa wilayah selalu melawan suhu tinggi. Ternyata orang-orang menciptakan beberapa penemuan untuk tetap merasa sejuk di zaman kuno juga. Beberapa di antaranya masih berfungsi, bahkan setelah 3.000 tahun kemudian. Mari kita lihat bagaimana cara orang menyelamatkan diri dari panas sepanjang sejarah. Jadi tambahkan es batu ke dalam minuman dinginmu dan bersiaplah untuk mendengar cara orang-orang bertahan dari panas. Omong-omong soal es batu, tahukah kamu bahwa bangsa Persia pernah membuat sistem penyimpanan es? Di padang pasir Persia kuno, orang-orang menemukan ide yang tidak biasa tentang cara mencegah makanan mereka meleleh. Orang-orang Persia yang cerdik ini menemukan sebuah trik fisika yang memungkinkan mereka menciptakan es di tengah gurun. Mereka menyebut struktur dingin ini yakals, yang pada dasarnya berarti lubang es. Lubang-lubang es ini bukanlah pendingin biasa. Ini seperti kulkas bawah tanah raksasa. Dari luar, lubang-lubang ini terlihat seperti struktur batu bata lumpur berbentuk kubah. Tapi di dalamnya, ada dunia yang sama sekali berbeda. Lubang-lubang es ini memiliki sistem pendingin penguapan yang ajaib. Pada malam hari, saat gurun menjadi dingin, orang Persia memanfaatkan efek pendinginan radiatif. Mereka membuat parit-parit yang dirancang dengan cerdik untuk menampung lapisan air yang tipis. Air pun membeku menentang panasnya gurun. Kemudian ada area penyimpanan persegi bawah tanah. Bangsa Persia mengumpulkan air es yang mencair dari parit-parit yang sejuk ini. Dan pada malam hari, mereka membekukannya lagi, memanfaatkan dinginnya gurun pasir secara maksimal. Untuk menambah efek pendinginan, mereka membangun dinding guna menaungi area penyimpanan dari teriknya sinar matahari di siang hari. Dan bukan hanya itu saja, mereka memiliki alat penangkap angin fantastis yang disebut badger, yang menangkap angin dan mengarahkannya langsung ke dalam lubang es. Udara segar ditambah angin sejuk, kombinasi yang luar biasa. Mereka bahkan memiliki saluran air rumit yang disebut kanat untuk membawa air ke lubang es dan rumah-rumah yang jauh dari pegunungan terdekat. Seiring berjalannya waktu, yakal ini terlupakan dalam sejarah dan teknologi modern mengambil alih. Tapi ada kabar baik juga. Beberapa orang hebat di Iran sedang merestorasi pendingin kuno ini. Jadi kalau kamu berada di padang pasir, jangan lupa untuk mengunjungi tempat-tempat menakjubkan ini dan menyaksikan kejeniusan bangsa Persia kuno secara langsung. Sekarang aku ingin lebih fokus ke penangkap anginnya, karena ini tidak hanya membantu membuat es batu, tapi juga berfungsi sebagai sistem pendingin. Pada zaman dahulu, keajaiban arsitektur yang cerdas ini sangat populer di tempat-tempat seperti Persia, yakni Iran modern, Mesir, dan Timur Tengah. Bayangkan struktur seperti menara dengan bukaan di berbagai tingkat yang ditempatkan secara strategis untuk memanfaatkan kekuatan angin alami. Bukaan-bukaan ini seperti portal ajaib untuk angin, mampu menangkap hembusan angin yang menyegarkan dan mengarahkannya langsung ke ruang keluarga. Pada dasarnya, ini adalah pendingin ruangan alami. Angin akan mengalir dengan anggun ke bawah, mendinginkan tanah saat menari-nari di dalam bangunan. Rahasianya terletak pada detailnya. Ketinggian menara, jumlah sisi, bukaan, dan posisi baling-baling interior. Semuanya berperan dalam efisiensi menara angin. Berkat penangkap angin ini, masyarakat kuno dapat menikmati suhu dalam ruangan yang nyaman tanpa berkeringat. Dapatkah kamu membayangkan hidup pada masa itu? Merasakan angin sepoi-sepoi yang berhembus di dalam rumah, membuatmu tetap merasa segar dan sejuk. Orang Persia sering dianggap berjasa dalam menciptakan penangkap angin yang mengagumkan ini. Tapi jangan lupakan Mesir. Di sana kamu bisa menemukan jejak struktur serupa yang berasal dari tahun 1300 sebelum Masehi. Ya, penemuan penangkap angin mungkin terjadi di Mesir kuno, tapi Yazd di Iran adalah kota dengan jumlah penangkap angin terbanyak. Orang-orang tidak akan bisa hidup di sana tanpa AC kuno ini karena hampir tidak ada hujan di daerah tersebut sepanjang tahun. Sekarang mari kita lihat eksterior berkulit ganda yang berlubang ini. Bayangkan mendandani bangunan dengan layar berlubang yang mewah. Ini seperti mendandani eksteriornya dengan penuh gaya, sekaligus menjaga agar tetap sejuk di dalamnya. Teknik jenius ini, pertama, menyebarkan cahaya matahari alami, jadi tidak ada sinar matahari yang menyilaukan.
Layar ini juga menawarkan keteduhan secara profesional, mengistirahatkan interior bangunan dari teriknya sinar matahari. Anggap saja sebagai pelindung matahari alami untuk rumah. Menempatkan layar ini sekitar 1 meter dari dinding luar akan menciptakan lorong yang semilir untuk sirkulasi udara segar. Dan ini juga menambahkan sentuhan keanggunan pada bangunan. Struktur ini kadang disebut jali. Suhu rata-rata di siang hari Jaipur, India misalnya, adalah sekitar 37 derajat Celcius. Jadi struktur ini adalah penyelamat kehidupan. Jali hadir dalam berbagai bentuk, dibuat dari semen, tanah, dan kayu. Ini merupakan sebuah simbol budaya yang tertanam kuat dalam arsitektur India. Kamu bisa menemukan kehadirannya yang menawan di bangunan-bangunan bersejarah yang ikonik, seperti Taj Mahal yang megah dan Red Fort yang megah di Delhi. Tapi ini bukan hanya sesuatu dari masa lalu. Ini masih mengguncang dunia arsitektur modern, dan pesonanya telah memicu kreativitas para seniman dan desainer di seluruh dunia. Jali menghiasi eksterior bangunan. Penampang melintangnya menunjukkan bukaan yang lebih besar di bagian luar dan bukaan yang lebih kecil di bagian dalam. Disinilah efek Venturi berperan dalam memamerkan kehebatan fisika. Saat udara mengalir melalui lorong yang menyempit, kecepatannya bertambah, menciptakan perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar bangunan. Udara yang berhembus dengan kecepatan yang lebih tinggi akan terkompresi, dan ketika dilepaskan, udara akan menjadi dingin. Masrabia adalah kisi-kisi kayu atau kasa yang digunakan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Keajaiban dekoratif ini seperti tirai jendela. Ini tidak hanya terlihat cantik tapi juga cerdas. Kisi-kisi ini memberi privasi, menaungimu dari sinar matahari dan udara segar dan cahaya bisa masuk. Beberapa orang juga menambahkan pot tanah liat berisi air, pasir, atau jerami basah ke dalam desainnya. Saat berhembus melalui lubang-lubang, udara panas juga melewati permukaan pot yang berpori. Kelembapan di dalamnya menguap, lantas mendinginkan udara. Ini adalah teknik berbiaya rendah yang sempurna untuk iklim panas dan kering. Ini ramah lingkungan dan tidak memerlukan listrik. Sekarang, mari kita maju ke masa kini. Para desainer semakin kreatif, memadukan kearifan tradisional dengan teknologi modern. Di Menara Al-Bahar Abu Dhabi, mereka juga melakukannya. Bayangkan lebih dari 2.000 panel heksagonal yang menari mengikuti gerakan matahari, memberikan keteduhan pada interior bangunan. Penguapan air adalah senjata rahasia lainnya bagi orang-orang kuno. Sederhana namun sangat efektif. Ditambah lagi, orang Mesir kuno menggantungkan tikar basah dan tirai di pintu. Ketika melewatinya, udara menjadi dingin, memberikan kelegaan dari teriknya matahari. Para arsitek zaman kuno ahli dalam memaksimalkan aliran udara. Mereka tahu bagaimana membuat ventilasi silang dan membiarkan udara panas keluar sambil mengundang udara yang lebih sejuk ke dalam ruangan. Omong-omong soal Roma kuno, pemandian adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi saat itu. Tempat ini seperti pusat komunitas, orang-orang berkumpul untuk mengobrol tentang politik, berolahraga, dan tentu saja berendam dengan santai. Frigidarium adalah tempat yang sejuk di pemandian Romawi. Setelah berendam air panas di Caldarium, orang-orang Romawi bergegas ke kolam raksasa ini untuk bersantai. Kemudian di beberapa tempat seperti Kapadokia di Turki, orang-orang pergi ke bawah tanah untuk bersembunyi dari panas. Mereka memahat tempat tinggal yang nyaman di batu vulkanik, memanfaatkan kekuatan pendinginan alami bumi. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil di sini sederhana. Arsitek dan desainer dapat menciptakan keajaiban dengan menggabungkan tradisi lokal dengan teknologi pintar. Death Valley di California punya suhu tertinggi yang terdaftar secara resmi hingga saat ini, yakni 57 derajat Celcius pada tahun 1913. Sementara itu, rekor terik di Afrika mencapai 55 derajat Celcius di Kebili, Tunisia, seperti yang tercatat pada tahun 1931. Di Eropa, suhu tertinggi yang pernah didokumentasikan mencapai hampir 49 derajat Celcius di Sisilia pada bulan Agustus tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, Inggris mengalami musim panas terpanas sepanjang masa. Teks-teks India kuno menyebutkan kereta-kereta kuda yang dihias dengan indah atau istana bernama Wilmana yang dapat lepas landas dan dalam hitungan detik terbang jauh hingga keluar angkasa. Beberapa orang percaya bahwa Wilmana hanya ada dalam mitologi India,
Tapi ada juga kemungkinan bahwa ini didasarkan pada teknologi sungguhan yang telah hilang selama berabad-abad. Menurut Weda, kitab keagamaan India kuno, ada Wilmana, gajah dengan beberapa mesin dan banyak jenis lainnya yang memakai nama hewan dan burung. Ada yang untuk perjalanan lokal, mengunjungi negara lain, dan juga untuk bepergian ke bulan dan berbagai planet. Wilmana bisa memiliki kecepatan yang luar biasa. Salah satu Wilmana memiliki kekuatan tembus pandang. Wilmana lain berbentuk seperti bola dan dibuat di atas angin yang dihasilkan oleh Merkurius. Wilmana ini dikatakan dapat menghasilkan sinar yang sangat terang seperti matahari dan mengeluarkan suara seperti guntur badai. Semua Wilmana tidak bisa dihancurkan dan sempurna untuk menyerang musuh. Untuk mengoperasikan Wilmana, kamu harus tahu banyak hal, hampir sama seperti pilot pesawat masa kini. Totalnya ada 32 rahasia. Informasi ini meliputi struktur pesawat dan rahasia lepas landas dan bermanuver tanpa menabrak. Pilot juga harus tahu cara agar terlihat dan tak terlihat, cara sembunyi, cara bergerak cepat, cara mengatur kontraksi dan ekspansi, dan banyak trik lainnya. Untuk menyembunyikan kendaraan dari musuh, pilot diinstruksikan untuk pindah ke lapisan atmosfer ke-8 di atas bumi dan menggunakan kekuatan sinar gelap matahari. Instruksi ini mungkin terdengar aneh, tapi ada instruksi lain yang lebih realistis, yang masih masuk akal dalam dunia penerbangan modern. Ada beberapa bagian dari teks kuno tentang Wilmana yang berfokus pada rincian, seperti jalur penerbangan, latihan pilot, navigasi, bahkan pakaian yang cocok untuk pilot, dan makanan yang direkomendasikan untuk penerbangan panjang. Ada juga banyak rincian teknis tentang penggunaan logam yang menyerap panas, logam yang digunakan, dan titik leleh. Para pendukung teori bahwa Wilmana lebih dari sekedar mitos, yakin bahwa orang India kuno tidak mungkin membahas semua detail ini hanya untuk mengarang cerita yang indah. Jadi, istana terbang mungkin benar ada, dan jauh lebih maju dari zamannya, seperti banyak penemuan besar India lainnya. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, seorang dokter India bernama Sushruta menulis panduan awal untuk pengobatan dan pembedahan. Orang-orang bahkan menyebutnya bapak pembedahan atas karyanya. Sushruta memberi rincian tentang ratusan tanaman obat dan menjelaskan prosedur bedah yang rumit. Ia memberi instruksi tentang rekonstruksi hidung dan transplantasi kulit dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Metode awal operasi hidung dengan pengambilan sepotong kulit dari dahi untuk merekonstruksi hidung masih digunakan sampai sekarang. Namun pada saat itu, tujuannya sedikit berbeda dari sekadar mengejutkan para pengikut di media sosial. Operasi hidung ini membantu orang-orang yang kehilangan hidungnya sebagai hukuman atas kejahatan atau dalam perkelahian. Kamu harus berterima kasih kepada seorang ahli matematika India kuno atas penemuan angka 0. Ini mungkin tidak terlihat penting, tapi tanpanya kita tidak akan memiliki sistem biner dan komputer. Orang-orang sebelum abad ke-5 Masehi hanya membuat semacam tanda untuk menunjukkan tidak ada. Penemuan ini membuat penjumlahan, pengurangan, dan operasi matematika lainnya menjadi jauh lebih mudah. Kamu bisa melihat 0 tertua terukir di dinding kuil di Gwalior, India. Peradaban lembah Indus menggunakan penggaris pada 1500 tahun sebelum Masehi dan sebelumnya. Terbuat dari gading, penggaris ini ditemukan selama penggalian di wilayah yang kini adalah Pakistan dan India Barat Laut. Penggaris digunakan secara luas dalam arsitektur dengan akurasi yang luar biasa. Terdapat satuan yang sedikit melebihi 2,5 cm yang ditandai dengan pembagian yang tepat hingga 1/5000 dari 2,5 cm. Penemuan berikutnya lebih bisa dikatakan konsep daripada barang fisik. Standarisasi adalah tentang menerapkan aturan berdasarkan sekelompok orang, benda, atau kepentingan. Salah satu aplikasinya yang sudah biasa kita gunakan adalah timbangan standar. Baik menggunakan pon atau kilogram, kamu perlu pengukuran universal untuk berat, bukan? Untuk ini, kita harus berterima kasih kepada para pedagang dan peradaban lembah Indus yang hidup sekitar 4000 tahun lalu. Mereka mengukur segala sesuatu mulai dari biji-bijian hingga barang-barang mewah menggunakan timbangan terstandarisasi. Dan timbangan mereka menggunakan sistem matematika desimal dan biner. Mereka tidak memiliki peralatan canggih, tapi bisa sangat presisi dengan menggunakan perhitungan yang rumit dan bahkan pasir untuk konstruksi. Seni standarisasi mereka sampai ke Persia dan Asia Tengah, yang pada dasarnya menjadi standar timbangan global.
Jika yoga adalah olahraga pilihanmu, kamu pasti punya alasan pribadi untuk menghargai para genius India kuno. Lebih dari 5.000 tahun lalu, selama pemerintahan peradaban Indus Saraswati di India Utara, yoga pertama kali disebutkan dalam Weda. Yoga disempurnakan dan dibentuk selama berabad-abad hingga berkembang menjadi sebuah ajaran yang sangat besar dengan lebih dari 200 tulisan suci yang didedikasikan untuk mendapatkan pencerahan. Pada awal era saat ini, yoga mendapatkan arah baru berkat seorang penulis Hindu yang menjelaskan sistem yoga dalam teksnya, yaitu Sutra Yoga. Yoga menjadi peremajaan seluruh bagian tubuh, sebuah latihan yang memperpanjang usia dengan pose-pose yang masih kamu lakukan di atas matras hingga kini. Yoga baru mencapai dunia barat pada abad ke-19 dan berkembang pesat dengan cepat. Catur, permainan paling populer sepanjang masa bagi para intelektual, juga merupakan penemuan dari India. Nenek moyangnya disebut Caturangga, dan ini merupakan permainan papan strategis yang mulai populer sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Catur versi awal India ini dimainkan oleh 4 orang, bukan 2, dan memiliki 64 kotak. Setiap pemain memiliki 8 bidak, mulai dari pion hingga raja, peluncur hingga kesatria. Dulu tidak ada dadu standar 6 sisi, mereka melempar dadu lonjong. Para pemain yang berhadapan adalah kawan, membentuk 2 tim berdasarkan arah duduk mereka. Catur yang kita mainkan saat ini pertama kali disebut dalam literatur India kuno dalam sebuah legenda. Konon, istri seorang penjahat bernama Rahwana menciptakan permainan ini untuk menghiburnya. Kata sampo berasal dari bahasa Indi yang berarti menenangkan atau meremas. Zat ini ditemukan di India pada tahun 1762 dan awalnya digunakan untuk memijat kepala, sesuai dengan namanya. Sampo pertama terbuat dari minyak alami dan rempah-rempah. Para pedagang Inggris jatuh cinta dengan ide tersebut dan membawanya kembali ke Inggris. Butuh waktu lama bagi minyak pijat kepala untuk berevolusi menjadi sampo seperti yang kita kenal sekarang, tapi ini tetap merupakan penemuan dari India. Tidak seperti orang Yunani kuno yang memakai kulit binatang, orang-orang India mulai membudidayakan kapas pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Mereka menggunakan benang katun untuk memproduksi kain yang segera menjadi sangat populer di Mediterania dan sekitarnya. Goni dan wool juga berasal dari India. Kashmir, jenis wool terbaik dan paling eksklusif, sebenarnya berasal dari wilayah Kashmir di India. Kancing yang terpasang di kardigan Kashmirmu juga berasal dari India kuno. Sekitar 5.000 tahun lalu, peradaban lembah Indus mulai memotong kerang menjadi bentuk geometris dengan lubang-lubang kecil di dalamnya. Awalnya, ini hanya untuk hiasan, tapi kemudian orang-orang mulai menggunakannya untuk mengikat pakaian. Saat berpikir tentang pionir komunikasi radio, nama Marconi biasanya menjadi perhatian. Dia mendapat hadiah Nobel Fisika pada tahun 1909 untuk karya terobosannya. Tapi ada seorang pahlawan tanpa tanda jasa dalam hal gelombang radio, dan namanya adalah Sir Jagdish Chandra Bose. Dia membocorkan rahasia gelombang komunikasi radio pada tahun 1895. Dia menembakkan gelombang elektromagnetik sejauh hampir 23 meter di balai kota di Kalkuta, dan gelombang itu menembus dinding, membunyikan lonceng, dan bahkan meledakkan mesiu. Marconi meniru cara Bose dengan menggunakan penemuannya Mercury Coherer sebagai cetak biru untuk radio 2 arah miliknya. Bose tidak mematenkan ciptaan geniusnya, jadi dia baru mendapat pengakuan seabad kemudian. Kita manusia dulunya punya kekuatan super sungguhan, tapi kekuatan itu sudah lama pudar karena tidak lagi berguna dan evolusi pun melenyapkannya. Sebagai contoh, salah satu kekuatan super ini adalah hibernasi. Memang tidak terdengar sekeren teleportasi atau terbang, tapi di dunia modern ini akan sangat membantu. Bayangin kamu tidur sebelum musim dingin dan bangun di musim semi, tidak perlu merasa dingin dan mengeluarkan uang untuk membeli makanan, hanya tidur yang nyenyak dan panjang. Jadi mungkin nenek moyang hominin purba kita yang lebih mirip primata daripada manusia bisa mengalami hibernasi yang panjang. Hal itu terjadi sekitar 500.000 tahun lalu, ratusan ribu tahun sebelum kemunculan Homo sapiens pertama. Hominini pada masa itu tinggal di gua-gua selama zaman es dan tertidur panjang untuk bertahan hidup. Ini memang bukanlah fakta yang pasti, tapi para ilmuwan punya beberapa dugaan tentang hal ini.
Ahli paleontologi menemukan banyak fosil nenek moyang kita di sebuah gua di Spanyol. Analisis menunjukkan bahwa hominini ini minim cadangan vitamin D dan lemak. Indikator-indikator aneh ini menunjukkan bahwa para penghuni gua ini mungkin dalam keadaan hibernasi. Bisa jadi proses metabolisme mereka melambat dan cadangan lemak serta vitamin mereka habis untuk menunjang kehidupan selama tidur panjang. Tentunya kemampuan hibernasi bisa berguna di dunia modern, tapi ada beberapa kekurangannya. Kita ambil contoh beruang, serta masalah apa saja yang mereka hadapi selama hibernasi. Proses metabolisme yang unik mendukung tidur panjang mereka, tapi jika proses ini terganggu, beruang bisa mengalami sakit parah setelah terbangun. Ini mungkin terjadi akibat jumlah lemak dan cadangan makanan yang tidak mencukupi. Kekuatan lain dari masa lalu bisa menghemat jutaan rupiah bagi manusia modern. Kekuatan ini adalah gigi yang kuat dan sehat. Saat ini ada banyak klinik gigi, peralatan canggih, ratusan jenis sikat gigi dan pasta gigi, obat kumur, dan masih banyak lagi untuk kesehatan gigi kita. Meski begitu, manusia purba memiliki gigi yang lebih kuat dan sehat. Rahang yang lebih kuat dan gigi yang tajam memungkinkan mereka mengunyah daging yang keras, dan imunitas rongga mulut tidak memungkinkan bakteri untuk berkembang. Tapi kemudian pertanian muncul. Manusia mulai makan biji-bijian, hal ini menambah spesies bakteri baru ke dalam rongga mulut, melemahkan otot rahang, dan menyebabkan gigi berlubang. Gigi menjadi lebih rapuh, tapi masalahnya semakin parah ketika manusia menemukan gula. Makanan manis menambah banyak masalah pada kesehatan gigi. Sebelumnya gigi berfungsi sebagai alat untuk memproses makanan keras, tapi kemudian kita mulai mengonsumsi makanan lunak, bola-bola daging, ayam goreng, dan kekuatan gigi kita menjadi kurang berfungsi. Evolusi pun mengambilnya dari kita. Nenek moyang kita bertubuh lebih tinggi, lebih kuat, lebih gesit, dan lebih tangguh daripada kita. Beberapa hari yang dihabiskan di ladang sambil berburu mamut setara dengan 1 bulan latihan rutin di gym. Mereka tidak mengalami obesitas, makan makanan alami, dan tampak seperti atlet. Tapi kenapa mereka lebih tinggi ya? Apa yang memengaruhi pertumbuhan tulang? Selama 10.000 tahun terakhir, perubahan dalam tinggi badan sangat terlihat. Tapi tren ini telah berubah menjadi lebih baik dalam beberapa abad terakhir. Manusia mulai bertambah tinggi, sulit untuk menentukan penyebab pasti dari perubahan tersebut. Bisa jadi karena genetika, lingkungan, gaya hidup, nutrisi, atau teknologi modern. 40.000 tahun yang lalu, manusia Cro-Magnon berburu dan meramu di Eropa. Fisik mereka lebih berkembang berkat gaya hidup ini. Nenek moyang mereka bermigrasi ke Eropa dari Afrika yang menjadi alasan mereka tumbuh tinggi. Tulang yang lebih panjang sangat membantu untuk beradaptasi dengan iklim Afrika yang panas. Tapi setelah 30.000 tahun, pertumbuhan tinggi badan manusia menurun drastis karena datangnya cuaca dingin dan berkembangnya pertanian. Nenek moyang kita mengalami masa-masa kelaparan dan tubuh mereka menyusut seiring waktu untuk beradaptasi dengan asupan makanan yang sedikit. Selain itu, hidup berdampingan dengan ternak memicu munculnya penyakit-penyakit baru. Semua itu memengaruhi penampilan manusia kuno. Saat ini hampir tidak ada masalah seperti itu. Kamu bisa makan makanan sehat, mendapat perawatan medis, dan mengonsumsi vitamin. Semua ini memungkinkan kita untuk tumbuh beberapa sentimeter lebih tinggi, tapi satu perubahan dalam tubuh manusia masih menjadi misteri. Saat ini kita memiliki peradaban paling maju dalam sejarah. Banyak orang menjadi ahli di bidang neuroscience dan fisika termonuklir, menciptakan komputer canggih, memiliki akses ke seluruh pengetahuan di dunia, dan mempelajari luar angkasa yang tak terbatas. Tapi entah kenapa, otak kita berukuran jauh lebih kecil dibandingkan otak manusia yang hidup beberapa ribu tahun lalu. Bagaimana ini mungkin terjadi? Padahal manusia di masa lalu masih sibuk dengan pertanian, perdagangan, dan pembuatan alat-alat sederhana. Kemudian kota-kota besar, arsitektur, seni, dan teknologi mulai bermunculan. Selama itu otak manusia justru menyusut, sementara peradaban terus berkembang. Ukurannya menyusut sebesar 4 bola pingpong.
Alasannya bukan karena manusia lebih cerdas di masa lalu, volume otak tidak berhubungan dengan tingkat intelektual. Ada kemungkinan bahwa otak manusia menyusut karena kolektivitas. Untuk memahami apa maksudnya, yuk kita amati semut. Para ilmuwan mengukur besar otak beberapa spesies. Mereka melihat bahwa spesies yang berpartisipasi dalam sistem sosial kompleks memiliki otak yang lebih kecil. Artinya, jika seekor semut berinteraksi erat dengan semut lain, berbagi tugas dengan mereka, otaknya akan mengecil. Berbagi tugas dengan spesies lain berkontribusi pada penyusutan otak. Kemampuan kognitifnya terbagi dalam beberapa kelompok yang melakukan tugas berbeda. Ini seperti otak mengurangi bebannya sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Artinya jika kamu ditinggal sendirian di sebuah pulau, bertani, menangkap ikan, dan membangun rumah sendiri, otakmu akan menjadi lebih besar. Tapi dalam masyarakat yang besar, di mana semua kegiatan ini terbagi di antara banyak orang, otak manusia akan mengecil. Bisa dibilang kecerdasan menjadi bersifat kolektif, lalu pada titik mana kecerdasan manusia mulai menjadi bersifat kolektif? Saat tulisan muncul. Tulisan muncul sekitar 2000 tahun sebelum awal penyusutan otak. Saat manusia belajar menulis, mereka mengosongkan area memori yang besar di otak. Mereka nggak perlu menyimpan semua hal dan ide penting dalam pikiran mereka. Dengan berkembangnya peradaban, kolektivitas umat manusia pun tumbuh, lalu muncullah TV dan internet. Kita akan tahu bagaimana hal ini memengaruhi otak kita di masa depan. Di satu sisi, volumenya mungkin akan semakin berkurang, tapi di sisi lain, kita dikelilingi oleh arus informasi yang tidak terbatas. Kita belum tahu bagaimana hal ini akan berdampak pada ukuran otak. Kolektivisasi kesadaran hanyalah salah satu hipotesis yang menyatakan bahwa otak kita telah mengalami peningkatan. Teori lain mengatakan ini terjadi karena gaya hidup di rumah. Otak anjing, kucing, atau hewan peliharaan lainnya lebih kecil daripada nenek moyang mereka yang hidup di alam liar tanpa manusia. Saat manusia mulai tinggal di kota dan menghabiskan lebih sedikit energi untuk mendapatkan makanan, otak mereka juga mulai menyusut. Selain ukuran otak, manusia juga mengalami banyak perubahan. Manusia sekarang memiliki penampilan yang sangat beragam yang tidak dimiliki oleh Homo sapiens awal. Di masa lalu, manusia memiliki ciri-ciri fisik yang serupa dengan ciri khas daerah tertentu. Misalnya, tubuh pendek dan gempal merupakan ciri khas orang yang tinggal di daerah dingin. Bentuk tubuh yang kecil itu membantu untuk lebih mudah menghangatkan diri. Selain itu, ukuran tubuh yang tinggi mengeluarkan panas secara lebih efisien, sehingga orang-orang di wilayah Afrika yang hangat memiliki tubuh lebih tinggi. Di tempat-tempat yang terik pada siang hari, tapi sedingin es pada malam hari, penduduknya mampu menurunkan suhu tubuhnya tanpa merasa kedinginan dan menggigil. Fenomena ini menyangkut suku asli Australia yang tinggal di Central Desert. Lingkungan memengaruhi karakteristik eksternal hampir sama baiknya dengan genetika. Selama 40.000 tahun terakhir, kecepatan evolusi telah meningkat. Kemampuan untuk melakukan perjalanan dan pertumbuhan populasi manusia berkontribusi pada percampuran berbagai kelompok etnis di seluruh planet ini yang turut menghadirkan keragaman dalam evolusi. Sepertinya umat manusia masih berada di titik tertinggi dalam evolusi kita, dan mungkin saja tidak ada batasan untuk itu. Phantasmagory disebut-sebut sebagai film animasi pertama yang pernah ada. Film ini dibuat pada tahun 1908 dan merupakan salah satu contoh awal dari animasi yang digambar dengan tangan. Tapi kamu tahu nggak, orang-orang kuno ternyata sudah menghibur anak-anak dengan kartun sekitar 2,6 juta tahun yang lalu. Sebuah studi baru mengungkapkan bahwa orang-orang kuno adalah orang-orang yang pertama kali membuat gambar terlihat beranimasi. Caranya, mereka mengukir gambar-gambar binatang di atas batu dan meletakkannya di sekitar api unggun. Saat cahaya mulai memantul, hewan-hewan purba itu juga akan bergoyang-goyang. Ukiran prasejarah itu menjadi hidup dalam kerlap-kerlip cahaya api dengan hewan-hewan yang melompat-lompat seperti siap berpesta. Bayangkan betapa menyenangkannya keluarga prasejarah duduk mengelilingi api unggun dan menciptakan ukiran animasi ini.
Ternyata beberapa lukisan dinding kuno dan ukiran yang ditemukan di gua-gua pun terinspirasi dari penampilannya dalam cahaya dan bayangan api yang bergerak. Jadi pada dasarnya, ukiran kuno ini dibuat seolah hidup ketika cahaya api mengenainya, dan sekarang para peneliti membuat film yang menunjukkan efek keren itu pada model 3D dari beberapa ukiran kuda. Penelitian ini mengatakan bahwa otak kita dirancang untuk melihat benda-benda yang bergerak dalam cahaya yang berubah-ubah, dan itulah sebabnya ukiran ini mungkin penting bagi nenek moyang kita. Dengan kata lain, orang-orang gua berkata, "Hey, yuk ukir sesuatu yang keren di batu ini. Dan saat kita menyalakan api, lukisan di batu ini akan terlihat seperti bergerak." Dan sekarang para ilmuwan bilang, "Itu luar biasa. Yuk kita buat film untuk menunjukkannya." Andy Needham dan rekan-rekannya menggunakan pemindaian modern dan teknologi realitas virtual untuk mempelajari 50 batu datar berukir yang disebut plakat yang terbuat dari batu kapur. Batu-batu ini ditemukan di Prancis Selatan pada tahun 1800-an dan sekarang berada di sebuah museum di London. Batu-batu ini dipenuhi dengan 77 ukiran realistis dari berbagai macam hewan seperti kuda, rusa, dan Xiaomi. Tampaknya Homo sapiens yang punya banyak waktu membuat ukiran ini pada 12.000 sampai 16.000 tahun yang lalu. Needham menyadari bahwa banyak dari batu-batu pahatan ini yang rusak akibat kebakaran, sebagian tertutup abu putih, dan yang lainnya mengering atau retak karena panas. Setelah diteliti lebih dekat, dia menemukan pita merah muda yang berubah warna akibat endapan besi di dalam batu. Yang lebih menarik lagi, ukiran hewan tersebut sering ditumpangkan di atas satu sama lain. Kadang-kadang bahkan menyatu dan dirangkaikan satu sama lain seperti semacam puzzle gambar hewan prasejarah. Daripada membuang yang lama dan memulai yang baru, para seniman kuno mengambil bagian tubuh hewan untuk menciptakan hibrida baru. Sebagai contoh, salah satu batu menggambarkan kuda dan makhluk mirip sapi liar yang dikenal sebagai bofid. Dalam karya seni prasejarah ini, perut dan leher kuda menjadi punggung dan leher bofid, sementara kepala kuda membentuk telinga bofid. Sungguh cara yang kreatif untuk mendaur ulang ya. Para peneliti percaya bahwa bebatuan prasejarah dari Montestruct digunakan sebagai hiburan utama bagi nenek moyang kita. Lebih dari satu orang mengukir hewan-hewan tersebut, orang-orang dari berbagai tingkat keterampilan menunjukkan kemampuan artistiknya, dan ini merupakan upaya kelompok. Fakta bahwa batu-batu ini ditemukan berkelompok juga menunjukkan bahwa ini adalah kegiatan masyarakat. Jadi seolah sebuah keluarga berkumpul di sekitar TV, mengukir batu dan bersorak-sorai melihat hewan pahatan favorit mereka. Siapa yang butuh Netflix kalau kamu punya TV paleolitik? Ukiran pada batu-batu ini dan tanda-tanda terpapar panas menunjukkan bahwa batu-batu itu dibuat agar terlihat seperti bergerak. Kadang kita bisa melihat binatang berbeda dalam pose yang berbeda, jadi yang satu akan menjadi hidup, lalu yang lain, dan kemudian yang lain lagi. Ini seperti Disney versi zaman batu. Teknik serupa mungkin telah memengaruhi beberapa lukisan gua kuno, seperti yang ada di Gua Chauvet yang menakjubkan di Perancis Tenggara. Potret hewan di sana juga saling bertumpuk dan sebagiannya terlihat seperti dipanaskan oleh api di bawahnya, yang berarti nenek moyang prasejarah kita mungkin adalah animator pertama di dunia. Oke, karena kita udah ngebahas tentang aktivitas hiburan favorit anak-anak zaman dulu, yuk kita kembali ke masa lalu untuk menemukan mainan tertua di dunia. Salah satu mainan paling kuno yang ditemukan adalah bola sederhana yang terbuat dari tanah liat dan ditemukan di reruntuhan Mesopotamia kuno. Ini mungkin terlihat seperti mainan sederhana, tapi nenek moyang kita telah memainkannya sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Namun saat itu, mereka tidak punya video game mewah atau permainan papan yang rumit, jadi bola adalah puncak hiburan. Tapi bukan cuma orang Mesopotamia yang bersenang-senang. Di Yunani kuno, anak-anak bermain dengan boneka yang terbuat dari tanah liat. Di Mesir, anak-anak punya mainan yang berbentuk seperti binatang, tapi ada juga boneka yang terbuat dari bahan seperti tanah liat, papirus, dan gading. Tapi, apa ya hal yang paling mengesankan tentang boneka-boneka ini? Boneka-boneka ini punya anggota tubuh yang bisa digerakkan. Bener, nenek moyang kita zaman dahulu sudah bermain dengan boneka yang bisa digerakkan sebelum adanya teknologi. Tapi semua itu nggak cuma sekedar permainan.
Mainan juga punya tujuan praktis pada masa itu. Faktanya, banyak mainan yang ditemukan oleh para arkeolog sebenarnya digunakan untuk mengajarkan keterampilan penting kepada anak-anak. Sebagai contoh, anak-anak Mesir bermain dengan boneka yang berbentuk seperti dokter yang membantu mereka belajar tentang pengobatan dan perawatan kesehatan. Dan jangan lupakan mainan yang digunakan untuk melatih para pejuang masa depan ya. Di Tiongkok kuno, anak-anak bermain dengan kuda-kudaan dan kereta perang yang membantu mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan pertempuran. Persiapan memulai karir nih. Beralih ke permainan papan primitif yang sudah ada sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Permainan papan tertua ini disebut sinet dan ditemukan di makam Mesir kuno. Permainan ini seperti persilangan antara catur dan backgammon dan sangat populer sehingga dimainkan selama lebih dari 2.000 tahun. Awet juga ya permainan ini. Jangan lupakan mainan untuk si kecil nih. Para arkeolog telah menemukan mainan kerincingan dan peluit kuno yang digunakan untuk menghibur anggota keluarga yang lebih muda. Dan kalau kamu berpikir koleksi mainan anakmu sudah banyak, tunggu aja sampai kamu tahu tentang putri Mesir kuno yang punya lebih dari 100 mainan kayu yang ada di kamarnya. Tapi mungkin mainan yang paling mengejutkan dari semuanya adalah yoyo. Bener banget, yoyo sudah ada sejak lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Yoyo pertama kali ditemukan di Yunani kuno dan sering digunakan dalam pertempuran. Percaya nggak percaya ya, tapi akhirnya orang-orang sadar kalau yoyo jauh lebih menyenangkan untuk dipakai main dan melakukan trik-trik. Kelereng juga ada sebagai mainan yang telah menghibur anak-anak dan mungkin orang dewasa selama ribuan tahun. Para arkeolog telah menemukan bukti marmer yang berasal dari sekitar 5.000 tahun yang lalu di peradaban lembah Indus. Pada masa itu kelereng dibuat dari berbagai macam bahan. Mau nebak-nebak dari bahan apa aja? Oke, aku kasih tahu deh. Dari biji buah dan potongan-potongan kecil batu yang dihaluskan. Yap, bener. Anak-anak zaman dulu sangat kreatif dengan mainan mereka. Beberapa pengrajin bahkan melakukan hal yang lebih jauh dan membuat kelereng dari tanah liat. Yuk kita kembali ke zaman Mesir kuno dan miniatur perahu cantik yang terbuat dari gading, kayu, dan tanah liat. Miniatur ini mungkin dikenal sebagai mainan, tapi juga dimaksudkan untuk melambangkan penyeberangan ke dunia lain. Anak-anak Viking juga punya jenis barang yang serupa, sebuah perahu mainan dari kayu berusia lebih dari 1.000 tahun, ditemukan di sebuah lahan pertanian di dekat pantai Norwegia. Mainan ini tampak seperti perahu sungguhan dan pasti jadi hal yang sangat keren, seperti halnya anak-anak zaman sekarang yang tergila-gila dengan mobil balap dan drone. Kamu bisa bayangin kan anak-anak kecil saat itu memamerkan perahu mainan mereka kepada teman-temannya? Banyak dari mainan ini yang masih menyenangkan untuk dimainkan hari ini. Dan masih ada banyak lagi seperti tentara mainan dan gasing. Mau tahu lebih banyak tentang mainan atau gadget kuno dari masa-masa awal perfilman? Kan kamu bisa menghabiskan waktu seminggu penuh untuk meneliti reruntuhan kuno dan mengambil foto-foto situs arkeologi yang paling menakjubkan di dunia. Apa kamu mau? Oke, yuk mulai menggali. Perhentian pertama dalam rencana perjalananmu yang padat adalah Asia Tenggara. Di sini terdapat beberapa reruntuhan yang sangat keren. Kamu bisa memulainya dari Bagan yang terletak di pedalaman Myanmar. Ada banyak cara untuk mengunjungi situs ini, dan kamu lega karena telah memesan 2 pengalaman berbeda. Yang pertama adalah perjalanan dengan balon udara saat matahari terbit. Tepat sebelum fajar menyingsing, kamu menaiki balon udara. Dan begitu matahari mulai muncul di cakrawala, kamu akan mulai terbang melintasi area yang menakjubkan ini. Sinar matahari terbit berkilauan di atas lebih dari 2.000 bangunan emas berbentuk kerucut. Perjalanan dengan balon udara ini berlangsung cepat, tapi kamu bisa melihat pemandangan yang tiada duanya dari area seluas 65 km yang membentang di atas situs ini. Begitu sudah di darat, kamu menyewa sepeda dan menjelajahi desa reruntuhan. Beberapa di antaranya terbuka dan kamu bisa mengintip ke dalam. Reruntuhan megah ini dibangun antara abad ke-11 dan ke-13 Masehi dan sebagian besar merupakan tempat ibadah. Awalnya terdapat lebih dari 10.000 bangunan, namun secara bertahap mengalami kerusakan akibat gempa bumi.
Untungnya, situs ini menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2015 dan sejak saat itu dilestarikan. Selanjutnya, kamu naik pesawat ke Kamboja. Kamu meluangkan waktu untuk mengunjungi Angkor, situs arkeologi terkenal di dunia yang terletak jauh di dalam hutan. Untung kamu membawa semprotan anti serangga. Kota Angkor dulunya merupakan ibu kota Kekaisaran Khmer dari abad ke-9 hingga abad ke-15. Sebagai informasi, kata Angkor berarti ibu kota dalam bahasa Khmer. Kota ini didirikan oleh Raja Yasovarman I dan menjadi salah satu kota terbesar di dunia pra-industri. Para peneliti mengatakan bahwa hampir 1 juta orang tinggal di sana. Hingga saat ini Angkor dikagumi karena arsitekturnya yang menakjubkan. Gaya Khmer dikenali dari penggunaan balok-balok batu pasir yang besar. Menara-menara tersebut diyakini dihiasi dengan emas dulunya. Namun saat ini, situs ini merupakan labirin candi-candi yang tertutup tanaman rambat. Kota ini ditinggalkan pada tahun 1431 dan baru ditemukan kembali pada tahun 1840-an. Oh, sebagai informasi, ini juga merupakan situs warisan UNESCO. Titel ini diperolehnya pada tahun 1992. Siapa tahu kamu mau pamer ke teman-temanmu soal petualanganmu yang kaya akan budaya nanti. Sekarang perjalananmu berlanjut ke Mesir. Kamu datang ke sini untuk mengunjungi kuil Karnak di kota Luxor. Kamu memilih cara yang paling tidak biasa untuk mencapai Luxor, yaitu dengan menaiki perahu menyusuri Sungai Nil. Meninggalkan Kairo, kamu menuju ke selatan hingga mencapai kota kuno yang terkenal itu. Luxor pernah menjadi ibu kota Mesir dan merupakan pusat kekuasaan dan kekayaan. Itulah mengapa Kompleks Karnak merupakan situs arkeologi yang luar biasa. Kamu memilih untuk mengunjunginya di malam hari dan masih di pintu masuk saja kamu dikejutkan oleh keindahan situs ini. Di malam hari, lampu-lampu buatan memancarkan cahaya keemasan pada patung-patung dan tiang-tiang batu kuil. Kuil ini sangat besar dan dibangun sekitar abad ke-18 dan ke-19 sebelum Masehi. Setiap Firaun Mesir dari periode tersebut meninggalkan jejak arsitektur mereka di situs ini. Puncak dari tur ini adalah berjalan-jalan di Avenue of Sphinxes dan menemukan aula hypostyle yang megah. Aula ini dipenuhi dengan tiang-tiang yang menjulang tinggi dan kolom-kolom batu pasir yang kokoh. Memang keajaiban sejati. Dari Mesir, kamu menuju Yordania. Nah, kalau kamu suka lanskap terakota, kamu datang ke tempat yang tepat. Kota Petra adalah keajaiban dunia kuno. Terletak di gurun Yordania, kota ini merupakan pusat perdagangan pada abad ke-4 sebelum Masehi. Suku Nabatea, sebuah suku Badui Arab, tinggal di kota yang disebut sebagai kota Mawar ini dan berkembang pesat selama bertahun-tahun. Mereka pun mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang signifikan. Kota ini dikenal dengan sistem pengelolaan airnya yang inovatif yang membuat wilayah ini dapat dihuni. Dan ya, kamu akan melihat sekilas reruntuhannya dalam tur ini. Struktur seperti gerbang batu yang diukir di Petra yang terkenal itu disebut perbendaharaan Firaun. Gerbang ini berdiri di pintu masuk utama situs dan konon memiliki harta karun yang tersembunyi di bawahnya. Jangan lupa untuk berdiri tepat di bawahnya dan berfoto untuk media sosialmu. Setelah Petra dicoret dari daftar, kamu terbang ke Eropa Selatan, lebih tepatnya ke ujung Italia. Kamu punya jadwal trip sehari untuk mengunjungi reruntuhan Pompei. Pompei dapat dicapai dengan mobil dari kota Napoli. Kota ini merupakan rumah bagi reruntuhan kuno yang menakutkan namun terawat dengan baik, yang dulunya pernah dilanda lahar. Ketika Gunung Vesuvius meletus pada tahun 79 Masehi, gunung ini membuat kota Pompei terkubur di bawah jutaan ton abu vulkanik. Kota kuno ini pertama kali ditemukan di bawah batuan vulkanik pada abad ke-16. Namun, kota ini pertama kali dibersihkan dari puing-puing pada tahun 1870-an. Kini kamu dapat menyusuri jalan-jalan di reruntuhan Romawi kuno ini dan membayangkan seperti apa kota ini pada masa kejayaannya. Pompei adalah sebuah kota yang semarak dan kaya. Reruntuhan situs ini mengungkapkan bahwa banyak daerah di Pompei yang memiliki toko roti mengesankan, pasar, dan bahkan rumah-rumah dengan balkon yang merupakan tanda kekayaan yang luar biasa pada saat itu. Dan percaya nggak percaya,
Bahkan ada beberapa karya seni yang selamat dari letusan. Para arkeolog menemukan lukisan dinding dan mural yang terawat dengan baik dengan gambar makhluk-makhluk mitologis. Semua ini menunjukkan bahwa anggota masyarakat kelas atas pernah tinggal di sana. Kota ini bahkan memiliki pemandian air panas dan pancuran yang terbuat dari bahan mewah. Mumpung masih di Eropa, kamu bisa mengunjungi Stonehenge yang ikonik itu. Ini adalah trip 1 hari yang sempurna kalau kamu tinggal di kota London. Kamu cuma butuh perjalanan kereta api singkat. Stonehenge terletak di dataran Salisbury di Wiltshire, Inggris, dan merupakan salah satu reruntuhan kuno yang paling dikenal di dunia. Berusia lebih dari 5.000 tahun, lingkar batu yang aneh ini termasuk struktur batu tertua di planet ini. Terbuat dari batu pasir, batu-batu ini diselimuti misteri. Belum diketahui siapa yang membangunnya dan untuk tujuan apa. Teori populer menyatakan bahwa Stonehenge digunakan sebagai kalender matahari raksasa yang dibangun untuk membantu orang menentukan hari, minggu, dan bulan. Bikin kalender aja bisa serepot itu ya. Dan putaran terakhir perjalananmu akan membawa kamu menjelajahi Amerika bagian selatan. Di Guatemala di Amerika Tengah, kamu akan menemukan reruntuhan suku Maya kuno. Kota Tikal yang hilang adalah sebuah situs yang terdiri dari 3.000 bangunan, sisa-sisa ibu kota kerajaan Maya. Kamu bisa membandingkannya dengan kota-kota besar seperti London atau New York saat ini. Akropolis Utara adalah komplek monumen paling kuno di Tikal. Dibangun hanya dengan tangan manusia pada tahun 350 sebelum Masehi, tempat ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan para raja dan kepala suku. Dahulu, kuil-kuil piramida berundak ini dicat dengan warna merah yang indah. Suku Maya menyukai warna itu. Saat itu, tentu saja, kamu hanya akan melihat batu kapurnya saja. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang membuat kota yang begitu besar berubah menjadi reruntuhan? Para arkeolog tidak punya petunjuk tentang penyebab keruntuhan Tikal. Hingga saat ini, pertanyaan ini masih belum terjawab. Apakah karena kekeringan, penyakit? Ya, mungkin kita tidak pernah tahu. Kamu berminat untuk melihat reruntuhan suku Maya lainnya? Chichén Itzá adalah situs arkeologi dengan piramida yang paling terawat di dunia. Terletak di negara bagian Yucatan, Meksiko, kota Maya ini telah berusia lebih dari 1.500 tahun. Pada puncak kejayaannya, kota ini dihuni oleh 35.000 orang. Situs ini mencakup 4,9 km persegi dan memiliki banyak reruntuhan yang tersebar di dalamnya. Puncaknya adalah El Castilla, kuil berundak yang menjulang setinggi 25 km di atas tanah. Fiturnya yang paling unik yakni 91 anak tangga di keempat sisinya. Ini juga termasuk platform atas, jadi totalnya 365 anak tangga. Sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun matahari. Sungguh perjalanan yang menguras tenaga. Waktunya pulang dan meresapi segalanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya. Sebuah hunian nyaman dengan pemandangan indah Laut Mediterania yang berfungsi sebagai tempat bernaung sempurna dari hujan. Kayak gini nih mestinya iklan real estate untuk Neanderthal 100.000 tahun lalu. Selamat datang di gua-gua aneh dan menakjubkan yang bisa kamu tinggali atau enggak? Tentu saja saat itu, real estate maupun iklan belum ditemukan, apalagi fakta bahwa Neanderthal belum bisa bikin rumah dan seringnya tinggal di gua-gua. Tapi salah satu gua itu kelihatan sangat mirip bangunan perumahan. Gua ini ada di Tanjung Batu Kapur tinggi bernama Batu Gibraltar. Jika Neanderthal mengerti ekonomi, harga gua-gua di Tanjung Batuan ini tentunya sangat mahal. Para penjelajah menemukan gua ini tahun 1907. Mereka cuma melihat lubang besar yang dikelilingi batuan. Selama bertahun-tahun, ilmuwan meneliti tempat ini dan menemukan beberapa jejak Neanderthal. Mereka menemukan peralatan kuno di gua itu beserta tulang belulang hewan purba. Tapi yang paling keren adalah mereka menemukan 4 gua di batuan itu mirip kompleks perumahan. Neanderthal hidup berdampingan dengan tetangga mereka dan saling membantu berburu dan menangkap ikan. Mereka membuat dekorasi bulu dan lukisan abstrak di dinding. Bayangin, nenek moyang purba kita nongkrong di gua-gua ini 100.000 tahun lalu. Kini ilmuwan nongkrong di sana untuk meneliti masa purba Neanderthal.
Akhir tahun 2021, arkeolog menyingkap celah di salah satu gua yang menuju ke terowongan tak dikenal. Mereka merangkak melalui lubang ini dan membuka ruangan baru di bawah atap gua. Tempat ini telah tertutup dari dunia luar selama lebih dari 40.000 tahun. Dan kelihatannya ini mirip salah satu apartemen paling bergengsi di seluruh kompleks gunung itu. Langit-langitnya tinggi dengan stalaktit purba, tirai batu yang rusak membagi apartemen itu menjadi beberapa ruangan, dan ilmuwan menemukan sisa-sisa hewan kuno dan goresan di dinding. Sepertinya Neanderthal belum pernah tinggal di sini, tapi mereka biasa mengunjungi tempat ini. Para arkeolog menemukan cangkang siput laut Dockwell, salah satu Neanderthal membawanya ke sini karena alasan tertentu. Tapi penghuni utama tempat ini adalah hiena. Gua-gua ini menunjukkan makhluk Neanderthal lebih mendekati manusia daripada monyet. Mereka punya gaya hidup, bahkan beberapa adat. Masih banyak yang harus diteliti dan ilmuwan berharap menemukan beberapa ruangan di batuan ini. Sementara itu tahun 2003, para arkeolog menemukan pemukiman awal di Pulau Flores, Indonesia. Di kerimbunan hutan, mereka menemukan gua dengan peralatan kuno. Awalnya semua orang mengira nenek moyang manusia tinggal di sini, tapi kemudian ilmuwan menemukan tengkorak aneh orang dewasa. Sebuah analisis cermat menunjukkan tengkorak itu milik wanita berumur 30 tahun, tingginya 1 meter, di atas pinggang rata-rata orang dewasa. Bobot wanita itu setara dengan bobot anjing gembala Jerman. Itu bukan rangka Neanderthal atau Australopithecine. Ini spesies baru tak dikenal yang oleh ilmuwan dinamakan Homo floresiensis atau simpelnya Hobbit. Ada juga sisa-sisa hewan purba dalam gua itu, yaitu gajah sebesar sapi, beberapa bangau besar, dan tikus raksasa. Para arkeolog menemukan bahwa Hobbit bukan pemilik tempat ini, penghuni utamanya adalah tikus-tikus ukuran kucing. Mungkin mereka melawan Hobbit. Beberapa analisis menunjukkan bahwa Homo floresiensis bukan nenek moyang langsung kita. Mereka berada di cabang evolusi terpisah. Rangka Hobbit lebih mirip monyet dibanding manusia modern. Di tahun 2009, di hutan lebat Vietnam, arkeolog menemukan Sondong, gua terbesar di dunia. Jika kamu masuk ke dalam gua ini dan berteriak, akan kamu dengar gema yang panjang banget. Di sebagian tempat, ketinggian gua setara dengan gedung Empire State. Dan seluruh gua lebih luas daripada satu blok sentral New York. Sondong adalah salah satu dari 3 gua di rimba Vietnam. Banyak labirin rumit yang menghubungkan gua-gua ini. Di dalamnya kamu bisa menemukan berbagai tumbuhan dan pepohonan unik yang hidup terpisah dari dunia luar. Ini adalah rimba bawah tanah yang sesungguhnya. Di beberapa tempat bisa kamu temui langit-langit runtuh yang dilewati sinar matahari. Di samping pepohonan dan tumbuhan aneh, stalaktit purba juga menggantung di sana. Sebagian timbunan batu kapurnya berumur lebih dari 450 juta tahun. Batuan itu sudah di sini sebelum dinosaurus muncul. Juga ada banyak sungai di dalam gua. Air hujan yang mengalir dari lubang-lubang di langit-langit telah membentuk sungai yang arusnya deras mirip seluncuran di wahana air. Sungai-sungai itu mengarah ke labirin bawah tanah tak dikenal. Ilmuwan baru meneliti sebagian kecil dari gua-gua ini. Gua luar biasa lain ada di Selandia Baru. Ratusan ribu kunang-kunang hidup di dalamnya, masing-masing berpendar dengan sinar biru. Bersama-sama mereka menerangi gua. Mungkin bagimu, gua ini kayak berada di planet lain, tapi kamu nggak bisa berlama-lama di gua itu. Alat pengukur udara ditempatkan di mana-mana. Ilmuwan memonitor level karbon dioksida yang penting bagi keberadaan kunang-kunang. Serangga ini sensitif terhadap lingkungan. Jika di dalam gua ada banyak orang atau mereka terlalu lama berada di sana, staf taman akan meminta mereka meninggalkan tempat itu. Seolah-olah kamu mencuri oksigen dari kunang-kunang itu. Sampai sejauh ini, kita sudah melihat beberapa gua yang menakjubkan. Gimana dengan gua yang menakutkan? Kita akan pergi ke gurun di Provinsi Al-Mahra, Yaman. Yang sedang kamu lihat ini bukan gua, ini cuma lubang hitam di tanah tepat di tengah gurun. Lubang ini besar seukuran lapangan bola basket, tapi bukan ukurannya yang akan bikin kamu takut, melainkan apa yang ada di dalamnya. Ilmuwan belum yakin apa itu. Dari kedalaman jurang hitam ini selalu keluar bau telur busuk menjijikkan. Dan kadang kamu bisa mendengar bunyi-bunyi aneh menakutkan.
Kegelapan lubang raksasa di Yaman menyerap sinar matahari sehingga kamu tak akan melihat apapun meski dengan lampu senter yang sangat terang. Orang-orang terbang di atas tempat ini dengan helikopter, mereka merekam video dengan drone dan lensa paling tajam, tapi mereka nggak bisa menangkap apapun kecuali kegelapan. Lubang ini mirip noda tinta hitam lebar di tengah pasir yang keemasan. Penduduk lokal takut mendekati tempat ini. Mereka percaya gua itu mengarah ke dimensi lain, tempat makhluk jahat tinggal. Saat ini lubang raksasa Yaman adalah salah satu fenomena alam yang paling sedikit diteliti. Gimana cara lubang itu muncul? Berapa umurnya? Kemana arahnya? Ilmuwan berusaha mencari jawaban pertanyaan ini. Ada teori lubang itu muncul karena kerja konstruksi. Ahli geologi mengebor tanah di dekatnya untuk mencari mineral. Ini menyebabkan fluktuasi di kerak bumi dan meruntuhkan permukaannya. Tapi tak seorang pun yang bisa membuktikan teori ini atau belum bisa. Sekarang, bayangin tempat yang nggak ditembus sinar matahari lebih dari 5 juta tahun. Oksigen sedikit sekali dan hawanya dingin serta lembab. Tapi ada kehidupan terbentuk di tempat ini bukan cuma mikroba dan bakteri, tapi juga yang ukurannya lebih besar. Kehidupan di gua ini berbeda dengan kehidupan biasa. Jadi gua ini mirip planet lain. Inilah Gua Moville di Rumania Tenggara di dekat Laut Hitam. Pintu masuknya berupa lubang kecil di tanah, di dalamnya suatu terowongan mengarah jauh ke bawah permukaan tanah. Kadar hidrogen sulfida dan karbon dioksida di dalam gua melebihi batas normal. Kandungan oksigen di sini separuh dari oksigen di permukaan tanah. Orang nggak bisa berada di sini tanpa masker oksigen, tapi makhluk lain yang tinggal di sini bisa. Gua ini adalah tempat tinggal 48 jenis organisme hidup, 33 diantaranya tak dikenal. Di sini hidup beberapa serangga aneh, misalnya siput putih dan laba-laba putih, kaki 1000 bersungut besar, udang transparan, dan berbagai spesies lintah unik. Mereka bisa hidup di sana berkat bakteri autotrof kecil. Bakteri ini menyerap karbon dioksida dan melepaskan partikel-partikel makanan. Bakteri memakan ini, organisme lain yang lebih besar memakan bakteri ini, organisme yang lebih besar memakan organisme kecil, akhirnya semua makhluk kebagian makanan. Di gua ini evolusi membentuk sistem biologi yang terpisah dari bagian dunia lain.